Gadis penjual jeruk tak sadar pembelinya CEO nyamar. Esoknya ia jadi nyonya hotel bintang 5. Mentari menata tumpukan jeruk-jeruknya di atas meja kayu yang dilapisi kain batik usang. Matahari pagi belum sepenuhnya meninggi, namun kehangatan pertamanya sudah mulai menyentuh punggung Mentari, memeluknya dengan janji hari yang baru. Ia adalah gadis yang menyambut hari dengan senyum yang semanis buah dagangannya. Bukan senyum palsu karena tuntutan pekerjaan, melainkan pantulan dari hati yang lapang, meski hidup hanya memberinya remah-remah. Lapak Mentari terletak persis di persimpangan yang selalu ramai, di mana debu jalanan dan asap knalpot menjadi soundtrack kehidupannya sehari-hari. Mentari memisahkan jeruk-jeruk yang kulitnya sedikit cacat ke dalam keranjang berbeda. Ia percaya, setiap buah pantas mendapatkan pembeli yang menghargainya. Prinsip itu pula yang ia terapkan dalam hidup, menjual kejujuran, bahkan dalam sebiji jeruk. Tiba-tiba, suara klakson yang keras memecah keheningan pagi. Mentari mendongak, melihat sebuah sedan mewah hitam melaju kencang, nyaris menyerempet seorang pria yang baru saja menyeberang. Pria itu, yang terlihat canggung di tengah hiruk-pikuk jalanan, mengenakan kemeja katun lusuh yang tampak salah ukuran, topi baseball yang dipakai miring, dan sepasang kacamata berbingkai tebal yang membuat wajahnya terlihat lebih tua. Ia jelas bukan tipe orang yang biasa berada di daerah ini. Langkahnya ragu-ragu, seolah kakinya baru pertama kali menginjak aspal yang kasar. "Hati-hati, Mas, jangan melamun di tengah jalan," seru Mentari dengan nada khawatir yang tulus. Pria itu menoleh. Matanya, di balik bingkai tebal itu, memancarkan sesuatu yang tajam, seperti elang yang terpaksa bersembunyi di sarang burung pipit. Ia membungkuk sedikit, menunjukkan rasa terima kasih. "Terima kasih, Nona. Saya sedikit tersesat," jawabnya. Suaranya. Suaranya. Itu adalah suara yang dalam, berwibawa, seperti gema di aula kosong. Suara yang sama sekali tidak cocok dengan penampilan culun yang ia pamerkan. Pria itu berjalan mendekat, seolah tertarik pada aroma jeruk yang ditebar Mentari. Ia berhenti tepat di depan lapak, tangannya menggaruk tengkuk, gestur gugup yang aneh untuk seseorang dengan tatapan mata sekuat itu. "Jeruk ya," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. "Berapa harga sekilo jeruk ini, Nona?" "1 kilonya 20.000, Mas. Manis sekali, coba saja dulu. Kalau tidak manis, jangan dibeli," jawab Mentari riang, menyodorkan satu buah yang paling cantik dan montok. Pria itu mengambil jeruk itu dengan hati-hati, seperti memegang permata. Jari-jarinya panjang dan bersih, tidak seperti jari-jari pekerja kasar yang seharusnya. Ia mengupasnya dengan kuku yang rapi, mencicipi sepotong kecil. Seketika, matanya membesar. Kejutan yang tulus itu tak mampu ia sembunyikan. "Luar biasa," katanya, memejamkan mata sebentar, seolah sedang menikmati anggur terbaik. "Ini bukan sekadar manis, Nona. Ada rasa tulus di dalamnya. Saya sudah lama tidak merasakan jeruk sesegar ini. Di kota besar, semua rasa sudah tercampur oleh cepatnya waktu." Mentari tersipu. Pujian tulus itu membuatnya senang, bukan karena dagangannya laku, tapi karena ada yang benar-benar menghargai kualitasnya. "Terima kasih, Mas. Jeruk ini memang saya ambil langsung dari kebun Pak Hadi yang letaknya agak jauh. Saya selalu memilih sendiri," jelas Mentari, matanya bersinar. "Saya beli 5 kilo, kata pria itu tanpa ragu. "Tolong pilihkan yang terbaik. Saya ingin membawa rasa tulus ini untuk teman-teman saya." Saat Mentari sibuk menimbang, pria itu menyempatkan diri memperkenalkan diri. "Oh ya, saya Banu," katanya sambil mengulurkan tangan. Kontak kulit itu singkat, namun cukup membuat Mentari menyadari betapa hangat dan kuatnya telapak tangan Banu ini. "Saya Mentari, Mas Banu. Terima kasih banyak." Mentari memberikan kantong belanjaan dan menerima uang tunai. Banu membayar dengan uang pecahan 100 ribuan baru yang sangat rapi. Mentari tersenyum geli. Staf riset macam apa yang selalu membawa uang tunai serapi itu? Banu, atau nama aslinya Aryan Sanjaya, CEO Sanjaya Group, raksasa di balik jaringan hotel mewah Aithel Hotel, menatap Mentari yang sedang tersenyum. Ia sedang menyamar. Misinya,
menyelami kehidupan sehari-hari dan mencari tahu apa yang dibutuhkan orang agar merasa benar-benar bahagia. Ia melakukan ini karena merasa hotel-hotelnya, meski mewah, terasa dingin, hampa, dan tanpa jiwa. Ia mencari esensi, pelayanan dengan hati. Di balik penyamarannya yang konyol, Aryan merasakan sesuatu yang aneh. Hati Mentari terasa seperti magnet yang menariknya dari dunianya yang penuh perhitungan dan strategi bisnis. Tadi, saat ia hampir ditabrak, ia sedang melamun, memikirkan bagaimana caranya agar hotel barunya bisa memiliki aura hangat. Dan gadis ini, dengan satu seruan tulus, dan sebiji jeruk yang luar biasa, telah memberinya jawabannya. "Mentari," panggil Aryan sebelum pergi. "Apakah kamu akan ada di sini besok?" "Tentu, Mas Banu. Kecuali hari hujan deras, lapak ini adalah rumah keduaku," jawab Mentari. Aryan mengangguk. Sorot matanya yang tajam kini tampak lebih lembut. Ia membawa 5 kilo jeruk, namun hatinya terasa lebih berat oleh perasaan yang baru. Ia melangkah pergi, tanpa sadar meninggalkan jejak wewangian mahal yang samar di udara, yang hanya bisa dicium jika seseorang berdiri cukup dekat. Mentari tersenyum. Pelanggannya hari ini aneh, namun menyenangkan. Ia melihat ke arah Banu yang berjalan menjauh. Banu membawa kantong jeruk di satu tangan, sementara tangan yang satunya sibuk berbicara dengan sebuah earpiece kecil yang tersembunyi di balik telinganya, sebuah detail yang luput dari perhatiannya di tengah obrolan mereka. "Ya, mobilnya jemput di sana. Laporan riset pasar hari ini. Ditemukan rasa tulus di lapak jeruk. Akan saya kembangkan menjadi konsep pelayanan baru di Aethel," kata Aryan pada asisten pribadinya melalui earpiece saat ia masuk ke dalam mobil sedan mewah hitam yang ia lihat tadi, yang kini sudah menunggunya di gang tersembunyi. Banu, si staf riset, telah kembali menjadi Aryan Sanjaya, sang CEO. Dan Mentari, si gadis penjual jeruk, tanpa sadar telah menabur benih takdir yang akan mengubah hidupnya 180 derajat. Ia masih memikirkan mata Banu yang bersinar saat menggigit jeruknya, sebuah pancaran kebenaran yang tak bisa disembunyikan oleh kemeja lusuh dan kacamata tebal. Mentari merasakan desiran aneh, sebuah janji bahwa ia akan bertemu lagi dengan pria misterius itu besok. Ia hanya belum tahu bahwa pertemuan itu adalah awal dari kisah yang akan melibatkan cinta, pengkhianatan, dan warisan yang tak terduga. Sore itu, Mentari merapikan tumpukan jeruk yang tersisa. Kelebat wajah Banu yang muncul di pagi hari masih menjadi cameo paling aneh dalam memorinya hari itu. Ia tertawa kecil mengingat kacamata tebal dan kemeja kebesaran pria itu, kontras dengan suara yang begitu berwibawa. Tepat saat jarum jam menyentuh angka 4 sore, Banu kembali. Kali ini ia membawa 2 cangkir kopi panas dengan aroma karamel yang menggoda, dibungkus kantong kertas rapi dari kedai kopi elit di seberang jalan, kedai yang harganya bisa membeli seluruh dagangan Mentari hari itu. Penampilannya masih sama, kemeja katun lusuh, topi, dan kacamata tebal. Ia tampak seperti seorang penjelajah yang tersesat di tengah rimba urban, namun membawa bekal yang harganya fantastis. "Aku tahu kamu sudah bekerja keras sejak pagi, Mentari," sapanya. Suaranya kini terasa lebih akrab dan lembut. "Bolehkah aku berbagi rasa tulusku hari ini? Kopi ini mungkin tidak sehangat jerukmu, tapi kuharap cukup untuk memberimu energi." Mentari tersenyum, hatinya menghangat oleh perhatian tak terduga ini. "Mas Banu terlalu baik. Harusnya aku yang menyuguhkan kopi untukmu. Tidak perlu formal. Anggap saja ini biaya riset," canda Banu, mengulurkan salah satu cangkir. Mereka duduk di bangku kayu kecil di samping lapak. Debu jalanan terasa jauh. Selama beberapa menit, hanya ada kehangatan kopi dan senja yang mulai mewarnai langit. "Jadi, bagaimana hasil risetmu hari ini, Mas Banu?" tanya Mentari, penasaran. Banu menyeruput kopinya pelan. "Menarik. Hari ini aku menemukan bahwa kecepatan dan efisiensi seringkali membunuh detail. Aku bertemu banyak orang yang hanya melihat angka dan transaksi, tapi tidak melihat cerita di baliknya. Kamu berbeda." "Cerita?" "Ya, lihatlah jerukmu. Bagi orang lain, itu hanya komoditas. Bagimu, ia adalah hasil panen Pak Hadi. Ia melewati perjalanan, ia harus dipilih dengan mata hati, dan ia harus dijual dengan senyuman. Itu cerita yang kubutuhkan." Banu menoleh,
menatap Mentari dengan tatapan serius yang menusuk. Pekerjaanku adalah mencoba menghadirkan cerita itu ke dalam ruang-ruang dingin yang kubangun. Ruang-ruang dingin. Mentari mengerutkan dahi. Kamu bilang kamu staf riset. Apa yang kamu riset, Mas? Desain interior. Banu terdiam sejenak. Ia adalah CEO yang membangun mimpi dari beton dan kaca, menciptakan kemewahan yang seringkali tanpa jiwa. Jawaban Mentari terasa seperti teguran lembut. Kurang lebih begitu, Mentari, jawabnya, memilih kata-kata dengan hati-hati. Aku meriset bagaimana membuat sebuah tempat, sebuah wadah, terasa seperti rumah. Tempat di mana orang tidak hanya menginap, tapi juga menemukan kebahatan kecil, seperti kebahagiaan saat menggigit jeruk manismu. Mentari memandang Banu lekat-lekat. Ada ketidaksesuaian yang semakin jelas. Cara bicaranya, kedalaman pemikirannya, dan kopi mahal di tangan mereka, semua berteriak bahwa ia bukan sekadar staf riset biasa. Namun, Banu tidak pernah bertanya tentang hal-hal pribadi yang berlebihan, dan ia selalu sopan. Ia menghormati lapaknya dan menghargai pekerjaannya. Mas Banu, boleh aku bertanya sesuatu yang mungkin agak lancang? Silakan. Aku janji akan menjawabnya sejujur yang kubisa, kata Banu, meletakkan cangkir kopinya. Kenapa? Kenapa penampilanmu seperti ini? Aku tidak menghakimimu, tapi caramu berbicara, caramu membawa diri, bahkan RPC kecil yang aku lihat kemarin saat kamu pergi. Kamu terlihat seperti seseorang yang sedang menyembunyikan identitasnya. Keheningan menggantung di udara. Bagi Aryan, ini adalah momen penentuan. Haruskah ia berterus terang? Atau melanjutkan penyamarannya? Kamu jeli sekali, Mentari. Banu tersenyum tipis. Senyum itu menghilangkan sedikit ketegangan dari wajahnya yang berwibawa. Aku memang sedang menyamar. Aku adalah staf riset senior di sebuah perusahaan properti besar. Penyamaran ini adalah bagian dari metode totalitas kami. Kami harus membaur untuk mendapatkan data yang murni, yang tidak terdistorsi oleh status. Ia mendekat, suaranya merendah. Kalau kamu tahu aku berasal dari mana, mungkin kamu tidak akan mau berbagi kopi ini denganku, atau mungkin kamu akan menaikkan harga jerukmu. Aku tidak ingin itu. Aku ingin interaksi yang tulus. Penjelasan itu, meski terasa seperti setengah kebenaran, cukup meredakan kecurigaan Mentari. Ia mempercayai mata pria itu, yang tampak bersungguh-sungguh. Baiklah, Mas Banu. Aku mengerti. Aku menghargai kejujuranmu yang ini, kata Mentari, lega. Lagi pula, aku tidak peduli kamu bekerja di mana. Yang penting kamu pembeli yang baik dan teman yang menyenangkan. Malam semakin larut. Lampu jalanan mulai menyala, memberi Mentari waktu untuk membereskan lapaknya. Mentari, izinkan aku membantumu. Aku cukup kuat, kau tahu, tawar Banu, segera mengambil karung berisi kulit jeruk dan sampah. Jangan, Mas Banu, bajumu nanti kotor. Kamu bilang kamu riset, bukan jadi kuli angkut. Mentari tertawa, mencoba merebut karung itu kembali. Tidak ada riset yang lengkap tanpa mengalami perjuangan, Banu bersikeras. Ia mengangkat karung itu dengan mudah, seolah karung itu seringan bantal. Kekuatan Banu yang tak terduga itu lagi-lagi membuat Mentari merasa janggal. Staf riset macam apa yang punya fisik seperti atlet? Sambil berjalan ke tempat sampah terdekat, Banu melanjutkan obrolan mereka, kali ini tentang impian Mentari. Kamu pernah bilang ingin punya kebun jeruk sendiri? Ya. Tentu saja. Itu impian seumur hidupku. Aku ingin menjadi seperti Pak Hadi, yang bisa memilih jeruk mana yang akan tumbuh dan dirawat. Aku ingin menciptakan surga oranye sendiri, jawab Mentari, matanya menerawang. Tapi itu membutuhkan modal besar. Aku hanya punya uang hasil jualan ini, Mas. Semuanya butuh waktu. Mungkin 10 tahun lagi, atau lebih. Banu menatapnya. Waktu adalah mata uang paling berharga, Mentari. Dan keyakinanmu jauh lebih berharga daripada modal. Ketika mereka kembali ke lapak, Banu mengeluarkan dompet kulit mahal yang ia sembunyikan di balik saku dalam jaketnya. Aku ingin membeli sesuatu yang lain darimu hari ini, Mentari. Aku ingin membeli inspirasimu, katanya.
Mentari bingung. Inspirasi? Maksudmu? Aku ingin menjadi investor untuk mimpimu. Anggap saja ini dana riset untuk ide konsep pelayanan baru kami. Jika konsep pelayanan dengan hati ini berhasil, kamu adalah mitra pertama kami. Banu mengeluarkan setumpuk uang tunai tebal, jauh lebih banyak daripada yang pernah Mentari lihat dalam hidupnya, dan meletakkannya di meja. Mentari tersentak, mundur selangkah. Mas Banu, jangan. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak menjual impianku. Aku menjual jeruk. Ini terlalu banyak. Ini menjijikan. Aku tidak mau dikira menjual diri. Wajah Banu seketika berubah serius. Ia terlihat terluka oleh kata-kata Mentari. Ia sadar, ia telah menggunakan bahasa dunianya, bahasa uang dan transaksi, pada seorang gadis yang hanya mengenal bahasa ketulusan. Maafkan aku, Mentari. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin membantumu mewujudkan impian itu lebih cepat. Aku tidak menghinamu. Justru sebaliknya. Aku melihat nilai yang luar biasa dalam dirimu. Anggap saja ini adalah pinjaman tanpa bunga, tanpa batas waktu, dan tanpa ikatan apapun. Hanya bentuk kepercayaan dari Banu, si staf riset, kepada Mentari, si gadis jeruk yang jujur. Bujuknya, nadanya kini sangat lembut dan penuh penyesalan. Mentari menghela napas panjang. Ia tahu Banu tulus, tapi rasa takutnya akan kemudahan yang tak terduga jauh lebih besar. Ia hanya bisa menerima satu hal, pertemanan tulus mereka. Ambil kembali uangmu, Mas Banu. Aku hargai niatmu, sungguh. Tapi biarkan aku berusaha sendiri. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, besok, datanglah lagi. Belilah jeruk dariku, dan habiskan waktu untuk bercerita. Itu sudah lebih dari cukup, jawab Mentari tegas, namun senyumnya kembali. Banu menatap uang di meja, lalu menatap Mentari. Ada rasa hormat yang mendalam menjalar di hatinya. Ia adalah seorang CEO yang terbiasa ditundukkan oleh uangnya, namun gadis di depannya ini menolak kemudahan demi harga diri. Sifat ini, yang seperti permata langka, semakin membuatnya jatuh hati. Aryan Sanjaya, yang selama ini hanya berurusan dengan negosiasi bernilai miliaran dolar, baru saja gagal dalam negosiasi paling penting dalam hidupnya, membeli kepercayaan seorang gadis penjual jeruk. Baiklah, Mentari. Aku menghargai keputusanmu. Aku akan datang besok, hanya untuk membeli jeruk dan mendengarkan ceritamu. Tapi, tolong ingat, jika suatu saat kamu membutuhkan dana riset itu, aku siap kapan saja. Banu menyimpan kembali uang itu, sementara ia menyimpan janji Mentari di dalam hatinya. Saat Banu pergi, ia menoleh ke belakang sekali lagi. Ia melihat Mentari sedang tersenyum sambil menatap matahari terbenam. Pemandangan itu, bagi Aryan, adalah sebuah mahakarya. Ia baru menyadari, ia tidak hanya jatuh cinta pada kebaikan Mentari, tetapi juga pada prinsipnya yang teguh dan sederhana. Ia tahu, penyamaran ini tidak akan bertahan lama. Jaringan intrik keluarganya mulai memanggilnya kembali. Namun, ia berjanji akan menggunakan sisa waktu penyamarannya untuk semakin mendekat, sebelum kenyataan yang kejam dari dunia CEO menyeret mereka berdua ke dalam pusaran konflik yang tak terhindarkan. Keesokan harinya, ketika Aryan sedang berada di rapat dewan direksi, ia mendapat pesan singkat dari nomor yang ia kenali. Sebuah pesan manis dari Mentari, "Jeruk spesial sudah menunggumu, Mas Banu. Aku sudah siapkan kopi pahit hari ini, biar kamu tidak terlalu manis karena jerukku." Pesan itu, yang sederhana namun hangat, memberinya kekuatan untuk menghadapi pertarungan bisnis di ruang rapat yang dingin. Tapi ia tidak tahu, perjuangan yang sebenarnya, yang akan melibatkan hati dan identitasnya, baru akan dimulai. Pagi-pagi sekali, Mentari sudah menyambut hari dengan semangat yang berlipat ganda. Bukan hanya karena harum jeruk yang memanggil, tapi karena janji pertemuan dengan Banu. Setelah penolakan Mentari terhadap tawaran investasi Banu kemarin, hubungannya dengan pria misterius itu justru terasa lebih murni, berpondasi pada rasa hormat alih-alih transaksi uang. Mentari menata dua buah jeruk yang paling besar dan mulus di sudut meja. Ia menamainya, jeruk terbaik untuk Banu. Namun, hari itu, Banu tidak datang dengan kemeja lusuh dan kopi karamel. Sepanjang pagi hingga menjelang siang, lapak Mentari terasa hampa,
seperti lukisan indah yang kehilangan warna utamanya. Mentari mencoba menghibur dirinya. Mungkin, staf riset sedang ada urusan mendesak, gumamnya, meskipun hati kecilnya merasakan tusukan kekecewaan yang tajam. Ia terbiasa dengan kesendirian, tetapi kehadiran Banu selama beberapa hari terakhir telah menjadi bumbu yang ia rindukan. Tepat saat Mentari hendak menutup lapak untuk istirahat makan siang, deru mesin yang sangat halus namun kuat tiba-tiba mendekat dan berhenti tepat di ujung jalan. Mobil itu, sedan hitam mengkilap yang sama persis dengan yang dilihat Mentari pada hari pertama, kini diparkir dengan anggun di bawah pohon rindang. Warnanya hitam pekat, seperti bayangan malam yang tertangkap dalam kemewahan. 3 pria berseragam jas rapi, yang membuat Mentari langsung teringat pada pengawal di film-film mahal, turun dari mobil. Mereka tampak tegang, mata mereka menyapu sekeliling, mencari sesuatu atau seseorang. Salah satu pria berjas, yang terlihat paling senior, berjalan lurus menuju lapak Mentari. Langkahnya tegas dan terukur. "Nona Mentari?" tanyanya dengan suara bariton yang formal. Mentari, yang sedang menyeka meja, menghentikan gerakannya. "Ya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu, Mas?" Pria berjas itu mengeluarkan sebuah kartu nama yang dicetak dengan emas. "Saya Hadi, Kepala Keamanan Pribadi Bapak Aryan Sanjaya. Kami sedang mencari beliau. Beliau bilang sedang berada di sekitar area ini untuk menyelesaikan riset mendadak, dan kami diminta menjemput beliau untuk rapat Dewan Direksi penting sore ini." Mentari memandangi kartu nama itu. Aryan Sanjaya, CEO Sanjaya Group. Jantungnya berdebar kencang. Sanjaya Group? Itu adalah nama konglomerasi hotel bintang 5 terbesar di kota. Mentari pernah membaca namanya di koran, selalu dikaitkan dengan kemewahan dan bisnis properti yang menjulang tinggi. Saya tidak kenal siapa itu Aryan Sanjaya, Mas Hadi," jawab Mentari, berusaha menjaga nada suaranya tetap normal, padahal pikirannya sudah melayang liar. "Banu? Staf riset? Apakah mungkin? Mohon maaf, Nona. Bapak Aryan belakangan ini memang sering menggunakan penyamaran untuk riset mendalam. Kami mendapat informasi terakhir bahwa beliau berada di area pedagang jeruk. Apakah Anda melihat seorang pria yang mengenakan kemeja katun dan kacamata tebal, yang mungkin terlihat agak..." Hadi ragu mencari kata yang tepat. "Kurang terawat." Sebelum Mentari sempat menjawab, suara yang sangat ia kenal, suara dalam yang berwibawa itu, tiba-tiba terdengar dari lorong samping lapaknya. "Hadi, apa-apaan ini? Aku sudah bilang, jangan pernah menjemputku dengan cara seformal ini di lapangan." Banu muncul. Namun, kali ini ia terlihat berbeda. Meskipun kemejanya masih sama, ada keringat dingin yang membasahi pelipisnya. Yang lebih mengejutkan, ia sedang tergesa-gesa sambil menyambar sisa air pieci yang ia sembunyikan, membuat kacamatanya sedikit miring. Saat ia berjalan cepat, kakinya tersandung gundukan kecil. Banu kehilangan keseimbangan, dan dalam gerakan refleks ia mencoba melindungi kacamata itu. Malang, kacamata berbingkai tebal yang menutupi separuh pesona wajahnya itu terlempar, mendarat di keranjang sampah. Wajah Mentari pucat pasi. Tanpa penghalang bingkai tebal itu, sosok Banu menghilang secepat kilat. Yang berdiri di depannya adalah seorang pria yang luar biasa tampan, dengan mata yang tajam dan hidung mancung, rahang yang tegas, wajah yang penuh karisma dan kekuasaan. Wajah yang ia kenal di majalah bisnis mahal. Wajah Aryan Sanjaya. Keheningan melanda lapak itu. Mentari menatap Aryan, sepasang matanya yang tulus dipenuhi badai keterkejutan, kekecewaan, dan pengkhianatan. Aryan, sadar bahwa penyamarannya sudah hancur berkeping-keping, hanya bisa menghela napas pasrah. Ia tahu, tatapan mata Mentari adalah hukuman terberat. "Bapak Aryan Sanjaya," seru Hadi, si kepala keamanan, yang langsung mendekat dan membungkuk hormat. "Kami mohon maaf, Pak. Ada masalah serius di Dewan Direksi. Kami harus segera membawa Bapak kembali." Aryan mengabaikan Hadi. Seluruh fokusnya tertuju pada Mentari, yang kini mundur 2 langkah, seolah ia adalah api yang berbahaya. "Mentari, dengarkan aku. Kumohon. Aku bisa jelaskan," ujar Aryan, suaranya dipenuhi urgensi dan keputusasaan. Mentari menggeleng, air mata mulai menggenang di pelupuknya, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia harus terlihat kuat.
Jelaskan apa, Mas Banu? Atau harusnya aku panggil Bapak CEO? Jelaskan mengapa kamu harus berpura-pura menjadi staf riset yang miskin di depanku. Ini bukan tentang berpura-pura miskin. Ini tentang mencari kejujuran. Aku lelah dengan dunia yang hanya menjilat status dan uang. Aku ingin melihat kebaikan murni, dan aku menemukannya di sini, bersamamu, seru Aryan. Mentari tersenyum getir. Senyum itu lebih menyakitkan daripada tangisan. Oh, sungguh manis. Jadi aku adalah eksperimen MU? Aku adalah objek riset untuk hotel barumu? Aku hanyalah data tulus yang kamu kumpulkan untuk konsep pelayanan dengan hati itu. Tidak, Mentari, itu tidak benar. Awalnya mungkin begitu, ya. Tapi kemudian, aku menemukanmu. Aku menemukan diriku yang lain di sini. Aku jatuh cinta dengan ketulusanmu. Aku ingin jujur padamu, sungguh. Tapi aku takut kamu akan pergi. Aryan mencoba meraih tangannya, tetapi Mentari menarik diri. Kamu sudah pergi, Aryan. Kamu pergi sejak kamu memutuskan untuk membohongiku. Sejak kamu memutuskan aku tidak pantas tahu siapa kamu sebenarnya. Ucap Mentari, suaranya bergetar menahan emosi. Lalu, apa rencanamu? Setelah riset ini selesai, apakah kamu akan memberiku kompensasi dan kembali ke dunia bintang 5-mu, dan aku kembali menjual jeruk di sini, dengan kenangan pahit bahwa aku hanyalah bahan penelitian seorang CEO? Hadi, yang berdiri di belakang Aryan, merasa sangat tidak nyaman dengan situasi emosional ini. Ia berbisik, "Pak, Dewan Direksi sudah menunggu. Paman Surya sudah mulai menekan." Kata-kata Paman Surya seolah menyentak Aryan kembali ke realita. Ia adalah CEO, bukan hanya Banu si pembeli jeruk. Ia punya tanggung jawab. Aku harus pergi sekarang, Mentari. Tapi aku janji, aku akan datang kembali. Aku akan menjelaskan semuanya secara rinci, bukan sebagai CEO yang arogan, tapi sebagai Banu yang mencintaimu, kata Aryan, matanya memohon. Jangan datang lagi, jawab Mentari dingin, matanya kini sekeras batu. Ia mengambil 2 buah jeruk spesial yang ia siapkan untuk Banu, dan melemparkannya ke tanah. Suara jatuhnya jeruk itu terdengar seperti pecahan kaca. Ambil hotelmu, ambil risetmu, dan ambil kebohonganmu, Tuan Sanjaya. Aku tidak butuh kemewahan yang dibangun di atas kepura-puraan. Pungkas Mentari, dan ia berbalik, berjalan menuju bilik kecil di belakang lapak, meninggalkan Aryan terpaku dengan rasa bersalah yang menusuk. Hadi segera mendekati Aryan, membereskan kekacauan itu dengan cepat. Maafkan kami, Pak. Tapi kami harus segera pergi. Aryan menatap pintu bilik kayu yang baru saja ditutup Mentari. Ia merasa lapak itu kini terasa begitu dingin, meskipun matahari sedang terik-teriknya. Ia tidak punya pilihan. Pekerjaan, tanggung jawab, dan ancaman dari Paman Surya di kantor memanggilnya dengan paksa. Aryan, si CEO yang menyamar, kini kembali ke tahtanya. Ia masuk ke mobil mewah itu, namun pandangannya terus terpaku pada lapak jeruk yang kini terasa seperti monumen pengkhianatan. Ia tahu, ia telah menyakiti Mentari hingga ke akar tulusnya. Ia harus segera membersihkan namanya, tetapi ia belum tahu, rahasia di balik kacamata itu ternyata hanyalah permulaan dari badai yang jauh lebih besar. Identitasnya telah terungkap, dan kini, dunia mewah Aryan dan dunia sederhana Mentari telah bertabrakan, menciptakan percikan yang akan membakar segalanya. Kamar kerja Aryan di puncak Sanjaya Tower terasa pengap, padahal suhu pendingin ruangan di Seattle sangat rendah. Ia telah menghabiskan sisa hari itu, setelah perginya dari lapak Mentari, dalam rapat Dewan Direksi yang mencekik. Namun, semua intrik bisnis yang disuarakan Paman Surya terasa hambar dibandingkan tatapan mata Mentari yang penuh kekecewaan. Mentari telah menutup pintu hatinya, dan itu jauh lebih menyakitkan daripada ancaman take-over saham. Hadi, batalkan semua jadwalku besok pagi. Aku tidak peduli dengan pertemuan investor atau peluncuran resor baru. Prioritasku adalah Mentari, perintah Aryan kepada kepala keamanannya di ujung telepon. Tapi, Pak, Anda baru saja menghindari ancaman Paman Surya di rapat. Jika Anda menghilang lagi, mereka akan semakin menekan. Balas Hadi, suaranya terdengar cemas. Biarkan saja mereka menekan.
Mereka tidak tahu apa-apa tentang nilai sejati sebuah kejujuran, putus Aryan. Ia memandang keluar jendela, melihat kota yang berkilauan di bawah kakinya, namun hatinya tertinggal di lapak kecil di pinggir jalan. Keesokan paginya, Aryan tidak lagi menggunakan penyamaran kemeja lusuh dan kacamata tebal. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya, yang ditenun dari kain paling mahal, sebuah simbol pengakuan statusnya, sekaligus pengakuan atas kesalahannya. Ia datang ke lapak Mentari sebagai Aryan Sanjaya, secara terbuka dan tanpa kepura-puraan. Mentari sedang sibuk menata jeruknya. Wajahnya tampak lebih kaku dan hati-hati. Ia seolah membangun tembok tak terlihat di sekeliling lapaknya. "Mentari," sapa Aryan lembut. Mentari mendongak. Matanya yang biasa cerah kini terlihat mendung. Ia tak menunjukkan keterkejutan, hanya sikap dingin yang menusuk. "Selamat pagi, Tuan Sanjaya," jawab Mentari formal, menggunakan sapaan resmi yang membuat Aryan merasa seperti orang asing. "Apakah Anda kehabisan stok bahan riset lagi?" "Jangan bicara seperti itu, Mentari. Kumohon." Aryan berjalan mendekat, tapi menjaga jarak. "Aku datang untuk meminta maaf, bukan untuk riset. Aku datang sebagai Aryan, bukan Banu. Dan aku datang untuk menjelaskan kenapa aku tidak memberitahumu. Itu bukan karena aku menganggapmu remeh, tapi karena aku ingin kamu melihatku apa adanya, tanpa label CEO. Sayangnya, Tuan Sanjaya, kejujuran datang lebih dulu daripada label. Dan kamu gagal dalam ujian itu," potong Mentari. Ia mengambil beberapa jeruk dan menimbang dengan fokus yang berlebihan. "Jika Anda ingin membeli, silakan. Tapi setelah transaksi, Anda harus pergi." Aryan menghela napas. Ia tahu permintaan maaf verbal tidak akan cukup. "Aku tidak akan memaksamu menerima kata-kataku sekarang. Tapi aku ingin kamu melihat duniaku, Mentari. Bukan untuk mengaguminya, tapi untuk mengerti kenapa aku melarikan diri darinya. Aku ingin kamu menjadi juri dari kebohongan yang kulakukan." Ia mengeluarkan kartu nama lain, bukan kartu nama CEO, melainkan undangan makan malam. "Malam ini, Aithel Hotel, lantai 45. Aku tidak akan memaksamu, tapi aku harap kamu datang. Datanglah bukan sebagai gadis penjual jeruk, tapi sebagai tamu kehormatanku. Izinkan aku menunjukkan kepadamu bahwa di balik semua kemewahan ini, ada kekosongan yang hanya bisa kamu isi." Mentari memandangi undangan mewah berlogo emas itu. Tangannya gemetar. Datang ke hotel bintang 5 itu terasa seperti menyeberangi lautan ke planet lain. "Untuk apa aku datang? Agar aku bisa melihat perbedaan kelas kita semakin nyata. Untuk melihat bahwa kita tidak berbeda, Mentari. Uang hanyalah kertas, dan status hanyalah penjara emas. Aku ingin kamu tahu, siapapun yang kamu lihat di sana, mereka semua adalah robot yang bergerak tanpa hati. Aku ingin kamu membuktikan padaku bahwa kamu adalah orang yang paling nyata di antara mereka semua." Bujuk Aryan, tatapannya memohon. Setelah perjuangan batin yang hebat, Mentari akhirnya mengangguk pelan. Rasa penasaran itu mengalahkan rasa sakitnya. Ia ingin melihat seperti apa penjara emas yang membuat pria sehebat Aryan harus menyamar hanya untuk merasa bebas. "Baik, aku akan datang. Tapi jangan harap aku akan mengenakan gaun sutra. Aku akan datang sebagai Mentari, dengan gaun terbaik yang kumiliki, dan jika itu tidak cukup, aku tidak peduli," kata Mentari, sebuah janji yang disuarakan dengan keberanian seorang prajurit. Aryan tersenyum tulus. "Kamu tidak perlu mengubah apapun, Mentari. Kamu sudah sempurna." Malam harinya, Aithel Hotel terasa seperti istana kristal. Lampu-lampu chandelier berkilauan, memantulkan kemewahan di setiap sudut. Mentari datang dengan gaun sederhana berwarna peach yang paling ia sayangi, gaun yang ia beli dengan uang hasil penjualan jeruk selama sebulan. Ia terlihat anggun, namun aura kesederhanaannya tidak dapat disembunyikan. Ketika Mentari melangkah ke lobi, semua mata tertuju padanya. Bukan karena ia mewah, tetapi karena ia terasa seperti anomali, seperti bunga liar yang tumbuh di taman yang tertata rapi. Aryan sudah menunggunya di depan lift. Melihat Mentari, Aryan merasa napasnya tertahan. Gaun sederhana itu justru membuat Mentari terlihat seperti bintang yang paling terang, bersinar tanpa perlu berlian. "Kamu datang," bisik Aryan, matanya penuh syukur.
Aku selalu menepati janjiku, Tuan Sanjaya. Jadi, tunjukkan padaku mengapa kamu harus membohongiku, jawab Mentari, nadanya masih formal, menjaga jarak emosional. Mereka naik ke lantai 45, tempat restoran fine dining yang menyajikan pemandangan panorama kota. Mentari terkesima. Kota di malam hari terlihat seperti lautan bintang yang terbalik. Indah, bukan? Ini adalah duniaku, kata Aryan, memimpinnya ke meja dekat jendela. Mentari duduk, perlahan mulai merasa rileks, terlepas dari rasa canggung akibat pelayanan para pelayan yang terlalu hormat. Ia memperhatikan orang-orang di sekitar mereka, para wanita dengan perhiasan mahal yang berbicara tentang investasi, dan para pria dengan wajah serius yang membahas merger. Semuanya terasa berjarak dan dingin, seperti yang Aryan katakan. Aku melihatnya, Aryan. Mereka semua seperti patung lilin yang dilelehkan oleh ambisi. Apakah kamu juga seperti itu? Tanya Mentari. Aku berusaha untuk tidak. Tapi inilah yang menungguku jika aku tidak berhati-hati, jawab Aryan, memegang tangan Mentari di atas meja. Kontak itu membuat Mentari sedikit terkejut. Namun ia tidak menarik diri. Aku minta maaf atas nama Banu. Ia adalah sisi diriku yang sudah lama hilang. Aku tidak ingin kamu menjauhinya hanya karena ia terikat pada nama Sanjaya. Aku ingin kamu mengenalku, Mentari, bukan statusku. Tiba-tiba, kehangatan momen itu dihancurkan oleh suara tajam dari belakang. Well, lihat siapa yang Aryan ajak berkencan malam ini. Aryan dan Mentari menoleh. Berdiri di belakang mereka adalah seorang wanita cantik dan berkelas, mengenakan gaun sutra merah menyala dan kalung berlian yang harganya tak terbayangkan. Ia adalah Lara Paramita, pewaris Paramita Group, yang telah lama diusulkan oleh Paman Surya dan Dewan Direksi sebagai calon tunangan Aryan demi aliansi bisnis. Wajah Lara menunjukkan campuran antara jijik dan arogansi. Ia memandang Mentari dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapan meremehkannya terasa seperti cambukan bagi Mentari. Aryan, apa-apaan ini? Setelah rapat yang kacau tadi, kamu malah mengajak gadis penjual jeruk ke restoran eksklusif kita? Apakah ini salah satu metode riset pasar barumu? Menguji bagaimana pelayanan kami menghadapi orang yang tidak tahu tata krama. Suara Lara penuh dengan nada meremehkan, menarik perhatian beberapa tamu lain. Wajah Aryan seketika mengeras. Amarahnya meluap. Lara, jaga bicaramu. Dia adalah tamuku. Dia adalah orang yang paling berharga yang kutemui dalam setahun terakhir. Dan dia adalah tamu kehormatan di hotel ini. Lara tertawa sinis. Honored guest? Ayolah, Aryan. Semua orang tahu, tamu kehormatan Sanjaya Group haruslah seseorang yang setara, yang bisa membawa keuntungan bagi perusahaan. Bukan seseorang yang menjual buah di pinggir jalan. Mentari merasakan pipinya memanas. Ia berusaha bangkit. Tidak ingin menjadi sumber masalah bagi Aryan. Aku harus pergi, Aryan, bisiknya, suaranya tercekat. Namun, sebelum Mentari benar-benar berdiri, Aryan menarik tangannya dan memegang erat. Ia menatap Lara dengan tatapan dingin, yang biasa ia gunakan saat menghancurkan pesaing di meja negosiasi. Lara, dengarkan aku baik-baik. Mentari lebih berharga daripada seluruh saham Paramita Group digabungkan. Dan dia lebih tulus daripada semua orang yang pernah kamu kenal. Dia tidak di sini untuk transaksi. Dia di sini karena aku mencintainya. Dan dia bukan hanya tamu kehormatan. Dia akan menjadi nyonya di hotel ini. Pengakuan Aryan yang lantang dan tak terduga itu membuat restoran hening. Lara terperangah. Air mukanya berubah dari sombong menjadi syok. Mentari sendiri menatap Aryan. Jantungnya berdetak kencang seolah ingin keluar dari tempatnya. Pengakuan itu terasa seperti pedang bermata dua, menghapus keraguan, namun sekaligus mengundang bahaya. Lara tersadar. Wajahnya yang cantik kini dipenuhi kemarahan yang membara. Kamu akan menyesalinya, Aryan. Gadis ini akan menjadi kejatuhanmu. Kami, Paman Surya dan Dewan, tidak akan membiarkan seorang gadis jalanan merusak citra Sanjaya Group. Ancam Lara. Lalu ia berbalik dan pergi dengan langkah tergesa-gesa, meninggalkan aroma parfum mahal yang menusuk. Konflik telah dimulai. Mentari, yang semula hanya ingin tahu, kini terseret ke tengah pertempuran sengit dunia mewah Aryan,
sebagai target utama. Aryan telah memilih sisinya, dan konsekuensinya akan segera ia hadapi. Malam setelah konfrontasi di Eithel Hotel, Mentari tidak bisa tidur. Bukan karena kemewahan yang ia saksikan, melainkan karena pengakuan Aryan yang berani di depan Lara. Dia akan menjadi nyonya di hotel ini. Kata-kata itu berputar-putar di benaknya, terasa manis sekaligus menakutkan. Ia tahu, pengakuan itu bukan hanya janji cinta, tetapi juga deklarasi perang terhadap dunia Aryan yang serba terstruktur. Pagi itu, Mentari kembali ke lapaknya dengan hati yang berat. Ia merasakan aura dingin yang berbeda di udara. Saat ia menyalakan lampu lapak dan hendak menata jeruk, matanya melebar tak percaya. Seluruh lapaknya, yang selama ini menjadi satu-satunya tempat amannya, telah dihiasi oleh spanduk-spanduk besar yang dicetak buru-buru. Isinya mematikan, gadis penipu berkedok pedagang, pengincar harta CEO Sanjaya Group, hindari si mata-mata berbaju lusuh. Foto Mentari, yang diambil diam-diam saat ia melayani pembeli, terpampang di samping tulisan-tulisan keji itu. Lapaknya yang sederhana kini menjadi panggung ejekan. Orang-orang yang biasa melintas berhenti, berbisik-bisik dan menatapnya dengan pandangan menghakimi. Jantung Mentari mencelos, tenggorokannya tercekat. Serangan ini begitu terencana dan kejam, jelas merupakan ulah Lara dan Paman Surya. Mereka tidak main-main. "Mbak Mentari, itu apa-apaan?" tanya Bu Siti, pemilik warung nasi di sebelah, dengan wajah penuh keprihatinan. Mentari hanya bisa menggeleng, air mata tertahan di batasnya. Ia merobek spanduk itu satu persatu dengan tangan gemetar. Setiap robekan terasa seperti merobek harga dirinya sendiri. Saat ia sibuk membersihkan kekacauan itu, ponsel bututnya bergetar hebat. Pesan masuk dari nomor tak dikenal, berisi ancaman yang lebih spesifik. "Kau pikir bisa menjadi Nyonya Sanjaya? Kau salah besar. Jika kau tidak menjauhi Aryan, bukan hanya lapak ini yang akan hancur. Seluruh keluargamu di desa akan merasakan akibatnya." Ancaman yang menyeret keluarga membuat tubuh Mentari langsung dingin. Ia bisa menghadapi hinaan atas dirinya, tetapi ia tidak bisa membiarkan keluarganya menjadi korban dari pertarungan gladiator di dunia Aryan. Di tengah kepanikan itu, sebuah mobil mewah berhenti di depan lapaknya. Bukan sedan hitam Aryan, melainkan mobil perak yang sangat mencolok. Keluar dari mobil, Lara berjalan mendekat, mengenakan kacamata hitam besar yang menyembunyikan matanya, namun tidak bisa menyembunyikan senyum puasnya. "Selamat pagi, Nona Citrus," sapa Lara dengan nada manis yang mematikan. Mentari menatapnya tajam. "Kamu yang melakukan ini, Lara?" "Melakukan apa?" "Menyediakan hiburan pagi untuk warga?" "Oh, itu hanya iklan layanan masyarakat untuk memperingatkan orang-orang tentang bahaya penipuan," jawab Lara santai, mengibaskan rambutnya yang tertata sempurna. "Kamu kejam sekali," bisik Mentari, suaranya dipenuhi amarah yang tertahan. Lara tertawa kecil. "Kejam? Sayang, di dunia Aryan, kejam itu adalah mata uang. Dengarkan aku, pedagang kecil. Aku tidak peduli seberapa tulus jerukmu. Yang aku tahu, aku adalah sekutu bisnis yang dibutuhkan Aryan, dan kamu hanyalah distraksi yang harus disingkirkan." Lara mendekat, suaranya merendah menjadi bisikan yang menyeramkan. "Kamu mungkin berhasil membuat Aryan tertarik pada konsep tulus MU. Tapi aku dan Paman Surya telah menyiapkan bukti yang jauh lebih kuat. Bukti yang akan membuat Aryan meragukanmu, dan Dewan Direksi membuangmu jauh-jauh." "Aku tidak pernah menipu siapapun," bantah Mentari. "Oh, benarkah? Bagaimana dengan foto-foto ini?" Lara mengeluarkan selembar foto lama yang buram. Di foto itu, Mentari yang masih remaja terlihat sedang berbicara dengan seorang pria asing yang wajahnya tidak terlalu jelas. Pria itu tampak membawa sebuah dokumen. "Kenapa? Siapa pria ini?" "Dia adalah direktur pemasaran dari Nusantara Resort, pesaing terbesar Sanjaya Group. Foto ini diambil 3 tahun lalu." "Apa yang kamu bicarakan dengan pesaing saat itu, Mentari? Apakah kamu sedang menjual data, atau menjual diri?" tuduh Lara dengan nada kemenangan. Mentari melihat foto itu. Ia mengerutkan kening, mencoba mengingat. Aku tidak ingat. Tapi aku tidak mungkin berbicara dengan pesaing Sanjaya Group. Aku bahkan tidak tahu apa itu Sanjaya Group saat itu."
Tentu saja kamu ingat, sayang. Otakmu hanya sedang sibuk menghitung berapa banyak uang yang bisa kamu dapatkan dari Aryan. Ejek Lara, lalu ia menjauh, menunjuk ke spanduk yang tersisa. Anggap ini sebagai peringatan. Jauhi Aryan, atau ancaman anonim itu akan menjadi kenyataan. Ini bukan lagi tentang cinta, Mentari. Ini tentang kekuasaan, dan kamu hanya pion yang kami singkirkan. Lara pergi secepat ia datang, meninggalkan Mentari sendirian dengan lapak yang berantakan, dan bom waktu bernama foto masa lalu. Tepat saat Mentari berhasil membersihkan semua spanduk, mobil Aryan datang. Ia keluar dari mobil. Wajahnya panik setelah mendapat telepon dari Hadi mengenai kekacauan di lapak. Mentari, kamu baik-baik saja? Kenapa kamu tidak meneleponku? Aryan berlari mendekat, melihat sisa-sisa spanduk yang robek. Tidak apa-apa, Tuan Sanjaya. Hanya sedikit riset dari pesaingmu, sepertinya. Jawab Mentari, nadanya kembali formal dan getir. Ini perbuatan Lara dan Paman Surya. Sialan, aku akan menghancurkan mereka di rapat dewan hari ini. Geram Aryan, tangannya mengepal. Tidak, Aryan. Kamu tidak perlu melakukan itu, kata Mentari, menatapnya dengan sorot mata yang penuh keraguan. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Mentari mengeluarkan foto buram yang diberikan Lara. Ia menyerahkannya pada Aryan. Tolong jujur padaku, Aryan. Apakah kamu percaya, hanya dengan foto ini, aku bisa menjadi mata-mata yang mengancam bisnismu? Aryan mengambil foto itu. Ia menatap Mentari, lalu melihat foto itu, dan kembali menatap Mentari. Hatinya menjerit. Ia tahu Mentari tidak mungkin melakukan itu. Namun, tekanan dari Paman Surya di kantor, yang selalu menuduhnya terlalu emosional, kini mulai merayap masuk ke dalam pikirannya. Logika bisnisnya, yang sudah terpatri sejak lama, mulai menuntut bukti. Mentari, aku percaya padamu, kata Aryan, tetapi suaranya terdengar ragu. Tapi foto ini, jika jatuh ke tangan Dewan Direksi, apalagi Paman Surya, ini akan menjadi senjata mematikan. Pria ini memang direktur pemasaran Nusantara Resort. Kenapa kamu bertemu dengannya? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak ingat siapa pria itu. Mungkin dia hanya pembeli jerukku yang lain. Tidak mungkin, Mentari. Pria ini tidak pernah turun ke lapangan. Dia hanya berurusan dengan negosiasi besar. Mereka pasti sudah lama mengincarku. Dan kamu mungkin adalah pintu masuk mereka. Aryan mulai berjalan mondar-mandir. Kekuatan cinta dan keraguan logisnya sedang berperang sengit. Jadi, kamu lebih memilih untuk percaya pada selembar foto buram dan tuduhan keji Lara, daripada pada ketulusan yang kamu klaim kamu cintai? Tanya Mentari, kini air matanya benar-benar tumpah. Hati Mentari hancur, bukan karena tuduhan itu, tapi karena keraguan yang terpancar jelas di mata Aryan. Aku tidak meragukan ketulusanmu. Aku meragukan situasi ini. Aku harus melindungi Sanjaya Group, Mentari, dan juga kamu. Jika mereka menggunakan ini, mereka akan menghancurkanmu. Aku harus mencari bukti bahwa foto ini palsu, seru Aryan. Mentari mengusap air matanya. Wajahnya yang basah kini terlihat tenang. Ia telah membuat keputusan. Jangan repot-repot, Tuan Sanjaya. Aku tidak butuh pembelaan dari keraguanmu. Aku tidak butuh tempat di dunia yang hanya mengenal uang dan pengkhianatan. Mentari melemparkan kunci lapaknya ke meja. Aku akan kembali ke duniaku, dan kamu kembalilah ke tahtamu yang mewah. Kita tidak pernah berada di level yang sama. Selamat tinggal, Aryan. Ia berbalik dan berjalan cepat tanpa menoleh sedikitpun. Langkahnya tegas menuju halte bus, meninggalkan lapak, meninggalkan jeruknya, dan meninggalkan Aryan yang terpaku di sana, memegang foto buram itu dengan penyesalan yang mendalam. Ia telah gagal melindungi Mentari, dan yang lebih buruk, ia telah gagal mempercayainya. Konflik besar telah mencapai titik tertinggi, dengan perpisahan yang menyakitkan. Aryan mencoba mengejar, tetapi telepon dari Hadi berdering lagi. Pak, Paman Surya baru saja merilis laporan palsu ke pers. Dia menggunakan skandal ini untuk memicu krisis kepercayaan. Aryan tahu, ia harus memilih. Mengejar Mentari yang hatinya telah hancur,
atau kembali ke kantor untuk menyelamatkan perusahaan yang terancam. Ia adalah CEO. Pilihan pertamanya haruslah tanggung jawab. Ia masuk ke mobil. Matanya terus menatap bus yang membawa Mentari menjauh. Ia berjanji, setelah ia menyelesaikan kekacauan di kantor, ia akan menemukan Mentari dan memenangkan kembali kepercayaannya. Namun, Aryan tidak tahu bahwa Mentari, dalam perjalanannya kembali ke desa, justru akan menemukan kunci yang akan membalikan semua tuduhan ini, sebuah kunci yang terkait dengan masa lalu yang jauh lebih dalam. Perjalanan bus dari hiruk-pikuk kota menuju desa terasa seperti menembus lapisan waktu. Semakin jauh bus itu melaju, semakin jauh pula Mentari meninggalkan kilauan tajam Aithel Hotel dan luka menganga akibat keraguan Aryan. Air mata telah kering, digantikan oleh rasa hampa yang menusuk. Ia merasa seperti sampah yang dibuang setelah selesai digunakan dalam sebuah eksperimen mewah. Sesampainya di rumah kecilnya di desa, Mentari disambut oleh kehangatan ibunya, Bu Rahayu. Ibu tidak banyak bertanya, hanya memeluk Mentari erat-erat. Pelukan itu adalah satu-satunya pelabuhan tulus yang ia miliki setelah badai kebohongan dan tuduhan. Ibu tahu kamu kuat, Nak. Tapi tidak apa-apa jika kamu ingin istirahat dulu. Biarkan hatimu menyembuhkan dirinya sendiri, bisik Bu Rahayu, mengelus rambut Mentari. Mentari hanya mengangguk. Ia memasuki kamarnya, sebuah ruangan kecil yang penuh dengan kenangan sederhana. Ia menatap keluar jendela. Pemandangan kebun jeruk yang hijau terhampar, sebuah pemandangan yang seharusnya menjadi impiannya, kini terasa seperti ironi. Impiannya ternoda oleh pria yang menjanjikan investasi dengan niat baik, namun gagal memberikan kepercayaan. 3 hari berlalu dalam keheningan yang menyembuhkan. Mentari mencoba membantu ibu di kebun, berusaha mengubur ingatannya tentang Aryan dan Lara. Namun, setiap kali ia menyentuh kulit jeruk yang segar, ia teringat bagaimana mata Aryan berbinar saat mencicipi buah itu untuk pertama kalinya. Suatu sore, saat membereskan gudang lama yang penuh dengan barang-barang mendiang kakeknya, Pak Darmo, Mentari menemukan sebuah kotak kayu yang sudah tua, berdebu, dan terkunci. Kotak itu terletak di balik tumpukan buku-buku usang dan perkakas kebun. "Kotak apa ini, Bu?" tanya Mentari, membawa kotak itu ke ruang tengah. Bu Rahayu mendekat, menatap kotak itu dengan pandangan menerawang. "Oh, itu kotak kakekmu. Dia selalu menyimpannya di bawah kasur. Dia bilang, isinya adalah janji, bukan harta. Setelah kakekmu meninggal, kami tidak pernah bisa membukanya. Kuncinya hilang." Mentari membalik kotak itu. Di bagian bawah, terdapat ukiran samar dalam aksara kuno, KAS 3 bintang. Rasa penasaran Mentari bangkit. Kakeknya, Pak Darmo, adalah sosok yang sangat jujur dan sederhana, seorang mantan sopir yang pensiun. Apa janji yang begitu berharga hingga disimpan dalam kotak terkunci? "Aku harus membukanya, Bu. Perasaanku mengatakan, ada sesuatu yang harus aku ketahui," kata Mentari, mengambil palu kecil. Setelah beberapa kali percobaan, kayu lapuk itu akhirnya retak. Mentari membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, ia tidak menemukan permata atau tumpukan uang, melainkan harta yang jauh lebih berharga. Sebuah gulungan kertas yang menguning, selembar surat, dan sebuah album foto kecil bersampul beludru. Ia membuka album itu lebih dulu. Di halaman pertama, terdapat foto kakeknya, Pak Darmo, mengenakan seragam sopir yang rapi, berdiri di samping seorang pria tua dengan aura keagungan yang luar biasa. Wajah pria tua itu, wajah itu sangat familiar. Sama persis, seperti bayangan Aryan yang lebih tua. "Siapa pria ini, Bu?" tanya Mentari, menunjuk pria tua itu. Bu Rahayu melihat foto itu, matanya berkaca-kaca. "Itu Tuan Adiwangsa Sanjaya, Nak, kakeknya Aryan. Kakekmu pernah bekerja sebagai sopir pribadinya selama hampir 30 tahun, sejak muda hingga Tuan Adiwangsa meninggal." Mentari tersentak. Jadi, koneksinya dengan keluarga Sanjaya bukan hanya melalui Aryan si CEO, melainkan melalui garis sejarah yang jauh lebih dalam. Kakeknya adalah orang terdekat dan paling dipercaya oleh kakek Aryan. Mentari membalik halaman. Ada foto Pak Darmo sedang berpose akrab dengan Tuan Adiwangsa, bukan sebagai majikan dan pelayan, melainkan sebagai sahabat yang tertawa lepas. Di belakang foto itu, terdapat tulisan tangan kakeknya,
Cincin warisan yang hilang, amanah 3 bintang, hanya Mentari yang tahu. Mentari membaca kalimat itu berulang-ulang, mencoba memahami teka-teki itu. Cincin warisan yang hilang? Amanah 3 bintang? Kenapa hanya ia yang tahu? Ia kemudian membuka gulungan kertas yang menguning. Itu adalah surat wasiat tua dari Tuan Adiwangsa Sanjaya. Isinya bukan tentang harta, melainkan tentang kepercayaan. Kepada Darmo, sahabatku yang paling jujur. Aku tahu, setelah aku tiada, akan ada serigala-serigala yang mengintai kekayaan Sanjaya. Aku telah mempercayakan kepadamu satu hal yang paling berharga, cincin 3 bintang. Cincin itu adalah kunci bagi saham mayoritas keluarga. Cincin itu tidak boleh jatuh ke tangan Surya, Paman Aryan, atau siapapun yang hatinya dikuasai keserakahan. Simpan amanah ini, Darmo. Tempat terbaik menyembunyikan sesuatu adalah di tempat yang paling tulus. Mentari merasakan kulitnya merinding. Wasiat ini jelas menyebut nama Surya, yang tak lain adalah Paman Aryan, sumber semua masalah yang menimpa mereka. Paman Surya, yang selama ini menuduhnya sebagai mata-mata dan pencari harta, ternyata adalah serigala sejati yang dicurigai oleh kakeknya Aryan sendiri. Bu, kenapa ibu tidak pernah cerita tentang semua ini? Tanya Mentari, suaranya tercekat. Kakekmu tidak mengizinkan. Dia bilang, rahasia ini adalah beban yang terlalu berat untuk dipikul. Setelah Tuan Adiwangsa meninggal, kakekmu memutuskan pensiun dan kembali ke desa. Dia bilang, dia hanya ingin menjalani hidup tenang. Dia selalu ketakutan jika ada yang tahu tentang cincin itu dan mengincar kita. Bu Rahayu menjelaskan dengan suara pelan. Tiba-tiba, Mentari teringat sesuatu. Pada hari yang sama saat ia dituduh sebagai mata-mata oleh Lara, ia melihat foto buram yang diserahkan Lara. Foto itu menuduhnya bersekutu dengan pesaing Sanjaya Group. Mentari mengeluarkan lagi foto itu, yang ia simpan di saku jaketnya. Ia membandingkan pria di foto itu dengan sosok di album kakeknya. Wajahnya tidak sama, namun ada kemiripan yang samar. Ia membuka gulungan kertas terakhir, yang berisi surat pribadi dari Tuan Adiwangsa kepada kakeknya. Di sana, terdapat paragraf yang menjelaskan asal-usul cincin 3 bintang. Cincin itu dibuat dari liontin milik seorang kerabat jauh keluarga, seorang wanita yang tumbuh di perkebunan jeruk dan selalu menjunjung tinggi kejujuran. Dia adalah Kartika. Seketika, kepingan puzzle itu menyatu. Mentari teringat cerita masa kecil kakeknya tentang seorang kerabat yang sangat jujur, bernama Kartika, yang dicintai oleh Tuan Adiwangsa sebagai adik sendiri. Bu, apakah kakek pernah menyebut nama Kartika? Oh, ya. Kartika adalah sepupu kakekmu. Nak, dia yang mengurus kebun jeruk ini dulu. Dia sangat dekat dengan Tuan Adiwangsa sebelum akhirnya Tuan Adiwangsa menikah. Kartika adalah orang yang sangat tulus. Jelas Bu Rahayu. Plot twist yang pertama mulai terkuak. Mentari bukan hanya sekadar penjual jeruk biasa yang kebetulan bertemu CEO. Ia adalah cucu dari pemegang amanah warisan penting yang terkait dengan sejarah keluarga Sanjaya, dan secara spiritual, ia terikat pada nilai-nilai kejujuran yang diwakili oleh Kartika, leluhurnya di perkebunan jeruk. Mentari kini paham. Foto buram yang disodorkan Lara adalah pengalihan sempurna, sebuah trik untuk mengalihkan perhatian dari warisan yang sebenarnya. Paman Surya dan Lara tidak hanya mengincar posisi CEO, mereka mengincar cincin 3 bintang yang disembunyikan kakek Mentari. Dan Paman Surya pasti tahu bahwa kakek Aryan mempercayai kakek Mentari. Itulah mengapa mereka mengincar Mentari. Rasa sakit karena pengkhianatan Aryan masih ada, tetapi sekarang, ada tujuan yang lebih besar. Ia harus kembali ke kota, bukan untuk memohon kepercayaan Aryan, tetapi untuk menyelamatkan Sanjaya Group dan membersihkan nama kakeknya dari intrik yang memuakan. Mentari kini memiliki peta kebenaran, dan ia tahu di mana ia harus mencarinya. Tempat yang paling tulus di mata kakeknya, tempat yang berdekatan dengan amanah 3 bintang. Mentari harus mencari tahu di mana amanah 3 bintang itu disembunyikan, dan ia yakin, petunjuk itu ada di tempat yang paling sederhana, mungkin tempat di mana jeruknya pertama kali dijual. Bu, aku harus kembali ke kota, kata Mentari, suaranya kini dipenuhi kekuatan baru. Tapi, nak, mereka sudah mengincarmu. Bu Rahayu cemas. Aku tidak peduli, Bu. Kali ini, aku datang sebagai diriku sendiri, membawa kebenaran.
Aku tidak akan membiarkan mereka menggunakan kebohongan untuk menghancurkan Sanjaya Group yang dibangun dengan ketulusan Tuan Adiwangsa dan kakek. Putus Mentari menggenggam erat album foto dan wasiat itu. Peran Mentari telah bergeser dari korban menjadi pemegang kunci rahasia. Mentari kembali ke kota, bukan lagi sebagai gadis yang melarikan diri, tetapi sebagai pembawa amanah. Rasa sakit karena pengkhianatan Aryan masih membekas, tetapi kini tertutup oleh tekad yang membaja. Ia membawa serta kotak kayu tua, album lusuh, dan salinan wasiat yang menjadi satu-satunya senjatanya melawan intrik Paman Surya. Ia tahu, ia tidak bisa langsung menemui Aryan. Aryan sedang berjuang keras di kantornya, sibuk menyelamatkan Sanjaya Group dari krisis kepercayaan yang dipicu oleh Paman Surya. Mentari harus membersihkan namanya dan nama kakeknya secara tuntas, dengan bukti yang tidak bisa dibantah. Bukti itu adalah cincin 3 bintang. Malam itu, Mentari menyewa kamar sederhana di sebuah guest house yang jauh dari Aithel Hotel. Ia membentangkan wasiat Tuan Adiwangsa dan catatan kakeknya. Cincin warisan yang hilang, amanah 3 bintang, hanya Mentari yang tahu. Simpan amanah ini, Darmo. Tempat terbaik menyembunyikan sesuatu adalah di tempat yang paling tulus. Amanah 3 bintang. 3 bintang. Gumam Mentari, berpikir keras. Ia mencoba menghubungkan frasa itu dengan kenangan kakeknya. Kakeknya sering bercerita tentang Tuan Adiwangsa yang mendirikan Sanjaya Group dari nol. Awalnya, Tuan Adiwangsa hanya memiliki satu hotel kecil yang ia bangun dengan keringat sendiri, jauh sebelum menjadi jaringan bintang 5. Kakek selalu bilang, hotel pertama Tuan Adiwangsa itu adalah jantung Sanjaya Group, tempat yang paling tulus. Bisik Mentari pada dirinya sendiri. Ia mengambil peta kota dan mencari lokasi Hotel Aithel yang pertama, yang kini telah direnovasi menjadi salah satu butik hotel elit di bawah Sanjaya Group. Hotel itu diberi nama Aithel Legacy. Jika tempat paling tulus itu adalah permulaan segalanya, maka cincin itu pasti ada di Aithel Legacy, putus Mentari. Keesokan paginya, Mentari memberanikan diri mendatangi Aithel Legacy. Hotel itu kecil namun indah, jauh lebih bernuansa sejarah daripada Sanjaya Tower yang menjulang. Ia masuk ke lobi. Semuanya tertata rapi, elegan, dan penuh dengan barang-barang antik yang mahal. Mentari berjalan perlahan, matanya mencari petunjuk visual. Ia mencari simbol 3 bintang. Di sana, di sudut lobi, ada sebuah lemari kaca antik. Di dalamnya, terpajang sebuah piringan emas dengan ukiran indah, serta sebuah lampu gantung kristal yang menawan. Di bawah lampu itu, ada sebuah ukiran kayu tua yang sudah memudar, yang menunjukkan logo awal Sanjaya Group, 3 bintang di atas sebuah mahkota. Itu dia, bisik Mentari. Jantungnya berdebar kencang. Ia mendekati ukiran kayu itu, berusaha mencari mekanisme tersembunyi. Tidak ada. Petunjuk kakeknya mengatakan, amanah 3 bintang. Amanah ini diserahkan kepada kakeknya, Darmo. Kakeknya adalah seorang sopir. Apa yang paling tulus dan paling dekat dengan kakeknya? Mentari menoleh ke arah meja resepsionis, yang dihiasi dengan karangan bunga segar. Lalu, matanya tertuju pada sebuah foto hitam putih yang dipajang di dinding belakang resepsionis. Foto Tuan Adiwangsa, tersenyum bangga di samping seorang pria berkemeja sopir, kakeknya. Di samping kakeknya, tergantung sebuah kunci mobil kuno, diletakkan di dalam kotak bludru sebagai memorabilia. Mentari mendekati resepsionis. Permisi, Nona. Saya boleh lihat kunci mobil yang ada di pajangan itu? Resepsionis itu tersenyum ramah. Tentu, Bu. Itu adalah kunci mobil pertama yang dibeli Bapak Adiwangsa untuk sopir pribadinya yang paling setia, Bapak Darmo. Itu adalah bagian dari sejarah kami. Mentari memandangi kunci itu. Kunci itu hanyalah hiasan, tanpa fungsi. Lalu, ia ingat kalimat kakeknya, simpan amanah ini, Darmo. Tempat terbaik menyembunyikan sesuatu adalah di tempat yang paling tulus. Kakeknya pasti menyembunyikan cincin itu di tempat yang hanya ia anggap penting. Tiba-tiba, ia teringat pada lampu anti kristal yang ia lihat tadi. Lampu itu berukuran besar dan memiliki 3 tingkat kristal. Nona, saya sangat menyukai lampu itu, kata Mentari pada resepsionis, menunjuk lampu gantung di sudut lobi. Bolehkah saya tahu, apakah lampu itu asli atau replika? Oh,
Itu yang disebut lampu kristal 3 generasi, Bu. Itu asli peninggalan Bapak Adiwangsa. Beliau sangat menyayangi lampu itu karena itu adalah hadiah dari istrinya, Nyonya Adiwangsa, jelas resepsionis. Mentari merasa petunjuknya semakin panas. 3 bintang, 3 generasi, lampu gantung. Ia harus bisa mendekati lampu itu. Bisakah saya mengambil foto lampu itu? Saya sedang mendesain ulang rumah, dan saya butuh referensi, pinta Mentari. Saat resepsionis mengizinkan, Mentari berdiri tepat di bawah lampu itu. Ia mendongak. Matanya meneliti setiap lekukan kristal. Di tingkat kristal paling atas, yang hampir tidak terlihat karena tertutup debu dan ketinggian, Mentari melihat sesuatu yang janggal. Ada ukiran samar di dasar piringan kristal itu, sebuah ukiran yang berbentuk mirip sarang. Saat ia mencari cara untuk menjangkau, sebuah suara familiar terdengar dari belakangnya. Aku tahu kamu akan kembali ke kota. Mentari berbalik cepat. Aryan berdiri di sana, mengenakan setelan kasual, wajahnya tampak lelah dan penuh kecemasan. Ia berhasil meloloskan diri dari kantor setelah rapat dewan direksi yang melelahkan. Aryan. Mentari terkejut. Aku tahu kamu tidak mungkin pergi begitu saja. Setelah semalaman berpikir, aku tahu aku melakukan kesalahan terbodoh dalam hidupku, meragukan kejujuranmu, kata Aryan, berjalan mendekat. Matanya tulus. Tidak ada lagi keraguan yang ia tunjukkan di lapak tempo hari. Aku memecat Hadi. Aku memecat semua orang yang membuatku meragukanmu. Aku minta maaf, Mentari. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Permintaan maafmu terlambat, Aryan. Tapi aku hargai itu, jawab Mentari, suaranya melembut, tetapi masih menjaga jarak. Aku di sini bukan untukmu. Aku di sini untuk kakekmu, Tuan Adiwangsa, dan untuk kakekku, Darmo. Mentari kemudian menunjukkan album dan wasiat itu kepada Aryan. Aryan membacanya dengan cepat. Wajahnya berubah dari terkejut menjadi tak percaya, lalu menjadi amarah yang membara. Paman Surya. Dia tidak hanya mengincar posisiku, dia mengincar warisan yang disembunyikan kakekku. Dan dia yang mengatur agar foto mata-mata itu muncul, hanya untuk membuatku meragukanmu dan mengalihkan perhatian. Raung Aryan, tangannya mengepal. Ya, dan kakekmu mempercayakan cincin itu pada kakekku karena dia tahu, kakekku adalah orang paling tulus. Jelas Mentari. Aku yakin cincin itu ada di sekitar sini. Petunjuknya adalah amanah 3 bintang, yang tersembunyi di tempat yang paling tulus. Aryan menatap lampu kristal itu, lalu menatap ukiran kayu logo 3 bintang, dan akhirnya ia menatap foto kakek Mentari dan kakeknya. Tempat yang paling tulus, gumam Aryan, mengulang kata-kata itu. Ia teringat cerita kakeknya bahwa dulu, di awal-awal hotel berdiri, ia sering menyembunyikan kunci penting di tempat yang tidak pernah dicurigai orang lain. Aryan menyadari sesuatu. Di masa lalu, kunci penting selalu disembunyikan di tempat yang paling tulus, di balik lemari buku favorit. Ia berjalan cepat ke lemari pajangan yang tadi dilihat Mentari. Di samping piringan emas, terdapat sebuah buku tebal yang sudah usang, berjudul Inspirasi Pelayanan dengan Hati. Kakekku menulis buku ini. Dia bilang, ini adalah jiwanya. Ini adalah warisan tulusnya, kata Aryan. Saat ia menarik buku itu, Mentari berteriak, tunggu, Aryan. Lihat di balik piringan emas itu. Tepat di bawah piringan emas itu, terdapat sebuah tombol kecil yang terbuat dari kuningan. Aryan menekannya. Terdengar bunyi klik, dan lampu kristal 3 generasi itu perlahan-lahan turun ke ketinggian yang dapat dijangkau. Mentari dan Aryan saling berpandangan. Mata mereka penuh antisipasi dan harapan yang membara. Mentari dengan hati-hati meraih dasar piringan kristal tingkat atas, di mana ia melihat ukiran seperti sarang. Di sana, tersembunyi dengan rapi di dalam rongga kristal, berkilauan samar dalam cahaya lampu, tersemat sebuah cincin kuno dengan 3 batu permata kecil yang membentuk bintang. Cincin warisan 3 bintang. Mereka berhasil. Kebenaran, yang tersembunyi di balik lapisan intrik dan kemewahan, kini ada di tangan mereka. Mentari kini bukan lagi sekadar gadis penjual jeruk. Ia adalah pemegang kunci warisan Sanjaya Group, yang akan membalikan semua tuduhan dan mengakhiri kekuasaan Paman Surya. Konflik telah mencapai titik balik,
Dan kini, saatnya bagi Mentari dan Aryan untuk berhadapan langsung dengan lawan mereka. Suasana di ruang sidang Dewan Direksi Sanjaya Group terasa mencekam, diselimuti aroma kopi mahal dan ketegangan yang pekat. Meja mahoni panjang itu menjadi batas antara kekuasaan dan ambisi. Paman Surya duduk di kepala meja dengan senyum puas yang menjengkelkan, hampir meraih kemenangan. Di hadapannya, Aryan duduk dengan wajah tegas namun tegang, dikelilingi oleh para direktur yang sebagian besar sudah dipengaruhi oleh propaganda Paman Surya. Paman Surya baru saja menyelesaikan presentasinya, yang menekankan pada kesalahan etika dan kerugian citra akibat hubungan Aryan dengan Mentari, si mata-mata penjual jeruk yang katanya telah bersekutu dengan pesaing. Dengan bukti-bukti yang kami miliki dan laporan pers yang sudah menyebar luas, jelas Bapak Aryan Sanjaya tidak lagi kompeten memimpin Sanjaya Group. Reputasi kita sudah ternoda oleh gadis jalanan itu. Seru Paman Surya dengan nada dramatis, menatap Aryan dengan sorot mata penuh kemenangan. Aryan hendak bangkit untuk membela diri, tetapi ia menahan diri. Ia tahu, perdebatan verbal tidak akan memenangkan pertarungan ini. Ia melihat ke pintu. Tepat saat Paman Surya meminta Dewan untuk melakukan pemungutan suara, pintu ruang sidang terbuka dengan perlahan, menarik semua pandangan mata. Mentari melangkah masuk. Ia tidak mengenakan gaun mewah, melainkan blazer sederhana yang dipinjamkan Aryan, yang dipadukan dengan celana kain. Rambutnya diikat rapi, dan di tangannya, ia memegang kotak kayu tua yang menyimpan wasiat kakeknya. Ia berjalan tegak, auranya dipenuhi keberanian yang jauh lebih mahal daripada kemewahan ruangan itu. Paman Surya terperanjat. Wajahnya yang semula sombong seketika berubah pucat. Lara, yang duduk di sampingnya, juga tampak terkejut. Namun dengan cepat ia memasang senyum sinis. "Nona Mentari, berani sekali kamu masuk ruangan privat ini," seru Paman Surya, berusaha menutupi kepanikannya. "Keamanan, usir dia." Hadi, si kepala keamanan, yang kini sudah kembali loyal pada Aryan, justru berdiri di dekat pintu, menghalangi orang lain masuk. Aryan tersenyum tipis pada Mentari, senyum bangga yang penuh makna. Ia tahu, Mentari telah datang bukan sebagai kekasihnya, melainkan sebagai penegak kebenaran. "Paman Surya, dia adalah tamuku," potong Aryan tegas, suaranya menggelegar. "Dan sebelum Anda melakukan pemungutan suara, Anda harus mendengarkan tamu kehormatan ini." Mentari berjalan menuju meja, berdiri di sisi Aryan. Ia menatap lurus ke mata Paman Surya. Di balik semua keangkuhan pria itu, Mentari melihat ketakutan yang samar. "Tuan-tuan dan nyonya direksi," Mentari memulai, suaranya tenang dan jelas, memecah keheningan yang menyesakan. "Saya di sini bukan untuk membela diri dari tuduhan konyol sebagai mata-mata. Saya di sini untuk membela kehormatan dua pria yang paling tulus dalam sejarah perusahaan ini, Tuan Adiwangsa Sanjaya dan kakek saya, Darmo." Paman Surya tertawa, tawa hampa yang dipaksakan. "Darmo? Sopir pribadi? Apa urusan sopir dengan rapat Dewan Direksi? Bukankah sudah kukatakan, dia ini pengganggu, Aryan?" Mentari membuka kotak kayu tua itu. Ia mengeluarkan salinan wasiat Tuan Adiwangsa, yang menceritakan tentang cincin 3 bintang dan ancaman dari serigala-serigala yang mengincar perusahaan. Tuan Adiwangsa Sanjaya, kakek Bapak Aryan, mempercayakan warisan saham mayoritas ini kepada kakek saya, Darmo, karena beliau tahu, Darmo adalah orang yang paling jujur dan paling jauh dari intrik yang memuakan ini, kata Mentari, menunjukkan dokumen wasiat yang sudah dilegalisir. Para direktur mulai berbisik-bisik. Wajah mereka menunjukkan kebingungan. Lara mencengkeram lengan Paman Surya. Matanya memancarkan peringatan. "Itu hanya selembar wasiat tua. Itu tidak membuktikan kepemilikan saham," teriak Paman Surya, berusaha meremehkan bukti Mentari. "Wasiat itu membuktikan adanya warisan yang hilang, Paman," balas Aryan, nadanya kini penuh percaya diri. "Warisan itu adalah cincin 3 bintang, simbol kepemilikan saham mayoritas. Dan yang paling penting, wasiat ini membuktikan bahwa Paman Surya adalah serigala yang dimaksud oleh Tuan Adiwangsa." Paman Surya melompat dari kursinya. "Omong kosong. Cincin itu sudah lama hilang, dan kau tidak mungkin menemukannya." Mentari tersenyum. Senyum itu seindah jeruk yang paling matang, namun mengandung racun bagi lawan-lawannya.
Ia mengulurkan tangannya, dan di telapak tangannya, berkilauan samar sebuah cincin kuno dengan 3 permata kecil yang membentuk bintang. Cincin warisan 3 bintang. Dan ternyata, cincin itu tidak pernah hilang, Tuan Surya, kata Mentari, suaranya bergetar karena emosi. Kakek saya menyembunyikannya di tempat yang paling tulus, di dalam lampu kristal 3 generasi di Aethel Legacy, tempat di mana perusahaan ini dilahirkan dengan keringat dan kejujuran, jauh dari keserakahan. Ruangan itu hening. Tidak ada yang berani berbicara. Cincin itu adalah legenda di keluarga Sanjaya, dan kini, ia kembali, dibawa oleh seorang gadis yang mereka tuduh sebagai penipu. Paman Surya ambruk kembali ke kursinya. Wajahnya benar-benar kehilangan warna. Ia tahu, permainan sudah berakhir. Cincin itu adalah kunci warisan yang sesungguhnya. Aryan mengambil cincin itu dari tangan Mentari, memegangnya dengan hormat, lalu meletakkannya di atas meja. Tuan-tuan dan nyonya direksi, cincin ini, dan wasiat ini, membuktikan bahwa saham mayoritas keluarga Sanjaya terikat pada amanah, yang saat ini dipegang oleh cucu dari pemegang amanah. Jika ada yang harus meninggalkan ruangan ini karena merusak citra perusahaan, itu adalah Tuan Surya, yang selama ini mencoba mengambil alih kekuasaan dengan cara kotor. Paman Surya, dalam keputusasaan yang luar biasa, menunjuk ke Lara. Aku tidak sendirian. Lara yang membantuku. Dia yang membuat laporan palsu tentang gadis ini. Lara tersentak. Ia menatap Paman Surya dengan mata penuh kebencian karena telah dikhianati. Ini adalah momen kebenaran yang tidak disengaja, dipicu oleh kepanikan. Tiba-tiba, Nyonya Adiwangsa Sanjaya, nenek Aryan yang selama ini sakit-sakitan dan dihormati oleh seluruh dewan, masuk ruangan dengan kursi roda yang didorong oleh seorang perawat. Kehadirannya adalah trump card terakhir. Nyonya Adiwangsa tersenyum melihat Mentari. Cincin itu adalah milik kita, katanya lemah, namun suaranya tegas. Dan gadis ini, dia cucu dari Kartika, kerabat saya. Gadis yang membawa kembali kejujuran. Dia adalah pemilik yang sah. Dengan pengakuan Nyonya Adiwangsa, tidak ada lagi keraguan. Paman Surya dan Lara, yang kini saling menyalahkan, telah kehilangan semua kartu mereka. Aryan menatap Mentari, matanya bersinar. Ia tidak hanya mendapatkan kembali perusahaannya, tetapi ia juga mendapatkan kembali kepercayaan dari wanita yang ia cintai, yang telah berjuang demi kehormatan keluarganya. Mentari bukan hanya nyonya hotel di masa depan, dia adalah penyelamat warisan keluarga Sanjaya. Setelah pengakuan Nyonya Adiwangsa Sanjaya dan penemuan cincin 3 bintang di ruang dewan, suasana berubah drastis. Para direktur, yang tadinya berpihak pada Paman Surya, kini menarik diri, wajah mereka menunjukkan penyesalan dan ketakutan akan kehilangan jabatan. Kebenaran, yang selama ini tersembunyi, kini berdiri telanjang di depan mereka. Paman Surya, yang kini dikepung oleh kekalahan, masih mencoba melawan. Ini konspirasi. Wanita tua ini sudah pikun. Wasiat itu bisa dipalsukan. Cincin itu bisa replika. Teriaknya, wajahnya merah padam. Cukup, Paman. Aryan membentak. Suaranya dipenuhi otoritas yang baru. Ia meletakkan cincin 3 bintang di hadapan Nyonya Adiwangsa. Nenek telah mengkonfirmasi. Dan sejarah keluarga membuktikan kebenarannya. Saatnya Anda menerima konsekuensinya. Tepat pada saat itu, Lara, yang selama ini diam di kursinya dengan tatapan kosong, tiba-tiba berdiri. Semua mata tertuju padanya. Ia tampak rapuh. Kemewahan gaun merahnya seolah kontras dengan jiwanya yang hancur. Paman Surya menatapnya dengan pandangan mengancam, memintanya untuk diam. Namun, Lara sudah mencapai batasnya. Dikhianati oleh Paman Surya yang mencoba menjadikannya kambing hitam, dan dihancurkan oleh ketulusan Mentari, ia memutuskan untuk meledakkan semua rahasia. Cukup, Paman Surya. Berhenti berbohong. Seru Lara, suaranya pecah. Paman Surya melompat ke arahnya. Diam, Lara. Kau akan menyesal. Aryan dan Hadi segera mencegat Paman Surya. Lara, yang kini dilindungi oleh jarak, menatap semua orang di ruangan itu, terutama Mentari. Air mata penyesalan mulai membasahi pipi cantiknya. Sayalah yang seharusnya disalahkan. Sayalah yang menjadi wayang dalam sandiwara ini, bisik Lara,
Suaranya awalnya lemah, namun ia menguatkannya. Saya bekerja sama dengan Paman Surya untuk menjatuhkan Aryan. Saya dibutakan oleh ambisi untuk menjadi nyonya hotel. Saya ingin semua kemewahan ini. Pengakuan Lara yang jujur, meski menyakitkan, menciptakan keheningan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Ini adalah plot twist kedua. Pengakuan tulus dari lawan yang mengakhiri semua keraguan tentang Mentari. Lara menatap Mentari. Matanya memohon maaf. Mentari, aku minta maaf atas semua tuduhan keji itu. Kamu bukan mata-mata. Kamu tidak pernah bersekutu dengan Nusantara Resort. Foto itu palsu. Itu hanya rekayasa yang kami buat. Mentari, yang selama ini hanya fokus pada wasiat dan cincin, kini merasakan beban yang sangat besar terangkat dari pundaknya. Tuduhan yang telah menghancurkan harga dirinya dan meretakkan hubungannya dengan Aryan, kini terhapus oleh pengakuan langsung dari si pembuat rencana. Seorang direktur bertanya dengan suara bingung. Rekayasa? Lalu siapa pria di foto itu? Lara. Lara menghela napas panjang, seolah ia baru saja memuntahkan racun. Pria itu adalah tukang antar sayur lama yang dikenali Paman Surya, yang kebetulan pernah bekerja di dekat lapak Mentari. Paman Surya memaksanya memegang amplop kosong, dan kami mengambil fotonya dari kejauhan, lalu kami zoom agar terlihat seperti dokumen penting. Itu hanyalah ilusi jahat untuk menanamkan benih keraguan di hati Aryan. Aryan menoleh ke arah Mentari, tatapannya kini dipenuhi oleh penyesalan yang tak terbatas. Ia meragukan Mentari hanya karena ilusi jahat yang diciptakan oleh Lara dan pamannya. Luka yang ia timbulkan pada Mentari terasa kembali menghantamnya. Hadi segera menghubungi pihak berwajib. Paman Surya, yang kini terpojok dan dikhianati, tidak bisa lagi mengelak. Ia segera ditahan atas tuduhan penggelapan dan pemalsuan dokumen. Sebelum Lara dibawa keluar oleh perawat karena kondisi emosionalnya yang kolaps, ia menatap Aryan dan Mentari sekali lagi. Aryan, dia benar-benar tulus. Aku harap kamu menyadarinya sebelum terlambat, bisik Lara, air mata membasahi wajahnya yang lelah. Lalu ia menoleh ke Mentari. Aku iri padamu, Mentari. Aku punya segalanya, tapi kamu punya hati yang bersih. Itu harta yang jauh lebih berharga daripada Sanjaya Group. Pintu ruang sidang tertutup, membawa pergi kekacauan dan ambisi jahat. Ruangan itu kini hanya menyisakan Aryan, Mentari, Nyonya Adiwangsa, dan para direktur yang kini dia membisu, menyaksikan bagaimana kekuasaan dihancurkan oleh kejujuran. Nyonya Adiwangsa, dengan senyum lembut, memegang tangan Mentari. Terima kasih, sayang. Kamu sudah menyelamatkan warisan cucu saya, dan yang lebih penting, kamu menyelamatkan nama baik Darmo. Mentari tersenyum. Saya hanya memenuhi janji, Nyonya. Setelah para direktur membersihkan ruangan dan Nyonya Adiwangsa dibawa kembali untuk istirahat, hanya tinggal Aryan dan Mentari berdua di ruangan yang luas itu, di antara sisa-sisa pertarungan yang baru saja usai. Aryan berjalan perlahan ke arah Mentari, seolah ia takut ia akan menghilang. Ia berlutut di depan Mentari, bukan seperti CEO, tapi seperti pria yang kehilangan segalanya kecuali kesempatan kedua. Mentari, aku tidak tahu bagaimana harus meminta maaf. Pengakuan Lara, itu membuktikan betapa bodohnya aku. Aku membiarkan logika bisnis menaklukkan hatiku. Aku meragukanmu, dan itu adalah kebohongan terburuk yang pernah kulakukan pada diriku sendiri, kata Aryan, suaranya tercekat. Ia meraih tangan Mentari yang memegang cincin itu. Aku tahu aku gagal, Mentari. Aku gagal saat aku membiarkan foto murahan itu mengalahkan kebenaran yang aku lihat di matamu setiap hari. Kamu tidak hanya membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, kamu membuktikan bahwa ketulusanmu adalah fondasi dari seluruh keluarga Sanjaya. Mentari menatap wajah Aryan. Ia melihat penyesalan yang murni, tanpa ada lagi jejak kebohongan, banu, maupun arogansi CEO. Ia melihat pria yang sama yang gemetar saat pertama kali mencicipi jeruknya. Aku tahu, Aryan. Aku melihatnya. Aku melihat betapa tertekannya kamu. Tapi kamu harus tahu, harga diri seorang Mentari jauh lebih mahal daripada seluruh hotel bintang 5-mu. Ketika kamu meragukanku, kamu bukan hanya menyakitiku, kamu menghancurkan kepercayaanku pada orang lain. Aku akan membangun kembali kepercayaan itu, Mentari. Setiap hari,
Seumur hidupku, jika kamu mengizinkannya, janji Aryan. Ia mengeluarkan kotak bludru kecil dari saku jasnya, bukan kotak untuk cincin warisan, melainkan kotak lamaran yang sesungguhnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan saham mayoritas Sanjaya Group. Secara teknis, kamu memiliki hak untuk memimpin perusahaan ini, Mentari. Tapi itu tidak penting lagi bagiku. Yang penting adalah kamu. Maukah kamu tidak hanya menyelamatkan Sanjaya Group, tapi juga menyelamatkan hatiku? Aryan membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah cincin yang sederhana, namun elegan, dengan ukiran yang menyerupai ranting pohon jeruk yang sedang berbuah. Aku tidak melamarmu untuk menjadi nyonya hotel bintang 5, Mentari. Aku melamarmu untuk menjadi nyonya hatiku. Untuk menjadi istri Banu yang mencintai kejujuranmu lebih dari segalanya. Maukah kamu menjadi nyonya Sanjaya? Mentari menatap cincin itu, lalu menatap mata Aryan. Air matanya kembali tumpah, namun kali ini, air mata kebahagiaan. Ia tahu, Aryan telah melepaskan jubah arogansi dan kembali menjadi pria tulus yang ia temui di lapak jeruk. Aku mau, Aryan, bisik Mentari, suaranya dipenuhi janji. Aku mau menjadi nyonya Sanjaya, tapi aku akan tetap menjadi Mentari si penjual jeruk yang tulus. Dan aku mau, kamu tidak akan pernah membiarkan logika bisnis membunuh hatimu lagi. Aryan bangkit, memeluk Mentari erat-erat. Akhirnya, setelah badai konflik dan pengkhianatan, kebenaran telah menang, dan cinta mereka telah ditemukan di reruntuhan intrik. Minggu-minggu setelah pengakuan Lara dan penangkapan Paman Surya di ruang dewan, adalah periode pemulihan dan penataan ulang bagi Sanjaya Group. Namun, bagi Aryan dan Mentari, itu adalah masa-masa paling hangat dalam hidup mereka, saat janji lamaran mereka bersemi di tengah badai yang mereda. Aryan kini bekerja lebih keras, tetapi dengan tujuan yang jauh lebih tulus. Ia tidak lagi hanya melihat angka di laporan keuangan, melainkan cerita dan nilai di balik setiap kebijakan. Mentari, sebagai pemegang kunci warisan dan tunangan CEO, secara otomatis berada di garis depan perhatian publik. Berita tentang gadis penjual jeruk yang menyelamatkan Sanjaya Group menyebar luas, menggantikan narasi keji tentang mata-mata yang dulu disebarkan Lara. Kisah Mentari menjadi simbol kejujuran yang menang melawan ambisi busuk. Pagi itu, Mentari dan Aryan bertemu dengan tim legal dan Nyonya Adiwangsa untuk finalisasi struktur kepemilikan saham. Mentari, sesuai wasiat kakek saya, cincin 3 bintang ini adalah kunci kepemilikan saham mayoritas. Jelas Nyonya Adiwangsa, menatap Mentari dengan penuh kasih. Cincin itu kini milikmu, sebagai cucu dari pemegang amanah yang paling setia. Mentari memandangi cincin warisan itu. Ia tidak pernah mendambakan kekayaan, dan kepemilikan saham mayoritas itu terasa seperti beban. Nyonya, saya menghargai amanah ini, tapi saya tidak mengerti apa-apa tentang bisnis properti. Saya tidak mungkin mengambil alih kepemimpinan Aryan, kata Mentari tulus. Aryan tersenyum bangga pada ketulusan Mentari. Ia tahu, Mentari berbeda. Mentari benar, Nenek, kata Aryan. Sanjaya Group butuh kepemimpinan yang tahu seluk-beluk bisnis ini. Namun, Sanjaya Group juga butuh jiwa. Mentari, aku ingin kita memimpin bersama. Kita akan mengubah wasiat ini sedikit. Bagaimana caranya? Tanya salah satu pengacara. Cincin 3 bintang ini akan menjadi lambang Yayasan Kualitas Pelayanan Sanjaya, putus Aryan. Yayasan ini akan fokus pada pengembangan konsep pelayanan dengan hati, sebuah ide yang lahir dari risetku di lapak Mentari. Mentari akan menjadi direktur utama yayasan ini, memberikannya wewenang penuh untuk mengawasi kualitas pelayanan di seluruh hotel kita. Dan untuk saham mayoritas? Tanya Mentari. Aryan meraih tangan Mentari. Saham itu akan dibagi 2. Kita akan menjadi pemilik bersama. Kamu, Mentari, akan menjadi co-CEO dalam hal etika dan kualitas layanan. Aku akan mengurus keuangan dan strategi. Kita adalah mitra setara, Mentari. Bukan hanya dalam cinta, tapi dalam bisnis. Nyonya Adiwangsa tersenyum lega. Keputusan yang bijak, Nak. Ini adalah cara yang paling jujur untuk menghormati wasiat almarhum suamiku. Dengan penandatanganan dokumen itu, Mentari resmi menjadi bagian tak terpisahkan dari Sanjaya Group.
Ia tidak hanya mendapatkan kembali harga dirinya, ia juga mendapatkan peran besar dalam mengubah budaya perusahaan yang ia tolak di awal. Ia kini adalah pemilik sah yang akan membawa hati ke dalam penjara emas itu. Setelah urusan perusahaan selesai, fokus beralih pada persiapan pernikahan. Mentari bersikeras pernikahan mereka harus melibatkan desa asalnya, tempat di mana kejujuran dan ketulusannya terbentuk. Aku ingin pernikahan kita menjadi perayaan kesederhanaan, Aryan. Jangan terlalu banyak kemewahan. Aku ingin ibu dan semua tetangga desa merasa nyaman, pinta Mentari suatu malam, saat mereka sedang merencanakan pernikahan di balkon penthouse Aryan. Aryan, yang selama ini terbiasa dengan pesta besar dan aliansi bisnis, merasa bahagia dengan permintaan itu. Tentu, sayang. Kita akan memadukan dunia kita. Upacara utama akan diadakan di ballroom Eithel Hotel, untuk menghormati nenek dan para direksi, tetapi resepsi desa akan menjadi yang paling spesial. Mentari tertawa geli. Aku tidak bisa membayangkan para direktur itu makan di warung tenda Bu Siti. Mereka harus belajar, Mentari. Belajar bahwa kebahagiaan sejati seringkali datang dari hal yang paling sederhana. Aryan mencium keningnya. Persiapan pernikahan membawa mereka lebih dekat. Aryan, yang sibuk, tetap meluangkan waktu untuk mencari bahan-bahan catering di pasar tradisional bersama Mentari, mengenakan pakaian sederhana, seolah ia kembali menjadi Banu tanpa kacamata tebal. Suatu sore, mereka mengunjungi Ibu Rahayu di desa. Ibu Rahayu menangis bahagia melihat putrinya menemukan cinta sejati di tengah semua badai yang telah mereka lalui. Aku tidak pernah menyangka, Nak, kamu akan menikahi seorang CEO Hotel Bintang 5. Tapi ibu lebih bahagia karena kamu menikahi seorang pria yang mencintai kejujuranmu, kata Bu Rahayu, memeluk Mentari erat-erat. Aku tidak menikahi CEO, Bu. Aku menikahi Banu yang suka jeruk manis dan kopi pahit. Hanya saja, Banu kebetulan punya hotel. Canda Mentari membuat Aryan tertawa. Aryan meraih tangan Bu Rahayu. Ibu Rahayu, izinkan saya berjanji. Saya akan menjaga Mentari dengan hati saya, seperti ia menjaga lapak jeruknya dengan ketulusan. Dan saya berjanji, hotel kami akan selalu memiliki ruang untuk rasa tulus yang Mentari ajarkan pada saya. Tantangan kecil muncul dari para direktur lama yang masih meragukan Mentari. Mereka khawatir Mentari, dengan latar belakangnya, tidak akan mampu beradaptasi dengan kehidupan sosialita kelas atas. Di sebuah acara pertemuan pra-pernikahan dengan beberapa sosialita dan direktur yang meragukan, Mentari kembali menghadapi tatapan meremehkan. Seorang nyonya direktur, yang mengenakan perhiasan berkilauan, mendekati Mentari dengan nada merendahkan. Nyonya Mentari, saya dengar Anda akan menjadi direktur kualitas pelayanan. Itu posisi yang cukup penting. Bisakah Anda mengelola staf elit kami dengan pengalaman menjual buah Anda? Mentari tersenyum tenang. Ia kini telah menjadi Mentari yang jauh lebih kuat. Ia memegang tangan nyonya direktur itu. Ibu, saya memang hanya punya pengalaman menjual buah. Tapi pengalaman itu mengajarkan saya bahwa, sebelum menjual, Anda harus tahu nilai dari apa yang Anda jual. Anda harus tulus. Saya tidak akan mengelola staf elit ibu dengan arogansi. Saya akan mengelola mereka dengan hati, memastikan setiap tamu kita merasa dihargai, bukan sekadar sebagai transaksi. Mentari menatap Aryan, yang membalasnya dengan senyum bangga. Ia melanjutkan, dan saya akan memastikan, tidak ada satupun Hotel Sanjaya yang akan memperlakukan tamu atau pegawainya dengan ketidaktulusan, seperti perlakuan yang saya terima di awal. Karena, Tuan Sanjaya, Anda tahu, kejujuran adalah aset termahal. Jawaban Mentari yang tegas namun elegan, meredakan semua keraguan yang ada. Ia tidak mencoba menjadi seperti mereka. Ia hanya menunjukkan bahwa nilainya jauh melampaui standar materi mereka. Aryan mendekati Mentari, merangkulnya posesif. Semoga jawaban tunangan saya cukup jelas. Sanjaya Group akan dipimpin oleh etika, bukan hanya keuntungan. Hari yang dinanti-nantikan tiba. Langit di atas kota tampak cerah, seperti berkah tulus yang memayungi janji suci. Malam itu, ballroom utama Eithel Hotel, yang biasanya menjadi panggung konferensi bisnis raksasa, telah diubah menjadi taman kristal yang memukau, dihiasi ribuan bunga putih dan chandelier yang memancarkan cahaya hangat. Di sudut ruangan, Nyonya Adiwangsa duduk dengan air mata bahagia. Ia melihat Mentari,
cucu dari pemegang amanah keluarganya, bersiap menjadi Nyonya Sanjaya. Mentari mengenakan gaun pengantin putih sederhana namun elegan, dirancang untuk menampilkan keanggunan alaminya, bukan menutupi kesederhanaannya. Ia sama sekali tidak terlihat canggung. Ia memancarkan ketenangan seorang ratu. Di ruang tunggu, Aryan menatap dirinya di cermin. Ia mengenakan tuxedo hitam yang dibuat khusus, namun yang paling ia hargai bukanlah kainnya, melainkan pin kecil berbentuk jeruk yang disematkan Mentari di kerah jasnya, sebuah pengingat akan asal-muasal cinta mereka. Hadi, yang kini menjabat sebagai manajer hotel sekaligus sahabat karibnya, menepuk bahu Aryan. "Kau terlihat tegang, Pak. Kau pernah mengelola krisis saham miliaran dolar, tapi ini hanya pernikahan." Aryan tertawa kecil. "Itu berbeda, Hadi. Krisis saham bisa diatasi dengan logika. Pernikahan ini melibatkan hati, dan aku takut membuat hati Mentari sedih lagi." "Jangan takut. Nyonya Mentari adalah yang paling tulus di antara kita semua. Dia tidak butuh kemewahan, dia hanya butuh Banu yang apa adanya," balas Hadi, memberikan semangat. Upacara dimulai. Musik orkestra mengalun lembut. Mentari berjalan perlahan di karpet merah, didampingi oleh Ibu Rahayu, yang tampak anggun dalam kebaya terbaiknya. Tatapan semua tamu, dari direktur berjas mahal hingga kerabat desa yang mengenakan batik sederhana, tertuju pada Mentari. Ia adalah perwujudan keajaiban, cinta sejati yang mengalahkan logika. Ketika Mentari berdiri di hadapan Aryan, waktu seolah berhenti. Aryan menatap Mentari. Ia melihat gadis lugu di lapak jeruk, bukan CEO co-partner yang baru. Ia melihat ketulusan yang pernah ia ragukan, dan kini ia yakini. Pendeta memulai upacara, dan saatnya tiba untuk janji suci. Aryan meraih tangan Mentari. Mata mereka saling mengunci. "Mentari, saat pertama kali aku bertemu denganmu, aku adalah seorang pembohong yang menyamar, mencari sesuatu yang hilang di dunia yang penuh kepalsuan. Kamu memberiku jeruk, yang rasanya pahit dan manis, seperti kebenaran. Kamu mengajarkanku bahwa nilai sejati tidak terletak pada bintang di hotel, tapi pada hati yang bersih." Aryan menarik napas, suaranya sedikit bergetar. "Aku berjanji, aku akan mencintaimu, menghargaimu, dan mempercayaimu, tidak hanya sebagai Nyonya Sanjayaku, tetapi sebagai Mentari, guruku tentang kejujuran. Aku tidak akan pernah membiarkan ambisi bisnis membunuh kehangatan di antara kita lagi. Aku mencintaimu." Giliran Mentari. Air mata kebahagiaan membasahi pipinya. "Aryan, aku tidak pernah bermimpi tentang istana atau kekayaan. Aku hanya bermimpi tentang kebun jeruk dan hidup yang tulus. Kamu, sang Banu, yang canggung, masuk ke duniaku dan membuatku sakit. Namun kamu juga yang menunjukkan padaku bahwa bahkan di dalam penjara emas, masih ada ruang untuk cinta yang murni." Mentari tersenyum. "Aku berjanji, aku akan selalu menjadi kompas etika untukmu. Aku akan selalu menjadi Mentari yang mengingatkanmu bahwa hal paling penting di dunia ini adalah kebenaran. Aku mencintaimu, Banuku." Setelah pertukaran cincin lamaran yang sederhana, bukan cincin warisan yang disimpan sebagai pusaka, mereka resmi menjadi suami istri. Aryan mencium Mentari, sebuah ciuman yang merupakan penutup sempurna dari babak konflik panjang dan janji abadi yang baru dimulai. Resepsi kemudian dilanjutkan dengan dua bagian. Bagian pertama adalah perayaan formal di Ballroom Aethel, di mana para direktur dan mitra bisnis memberikan selamat. Mentari bersinar, menerima pujian dengan rendah hati dan senyum tulus yang membuat semua orang merasa nyaman. Nyonya Adiwangsa mendekat. "Mentari, sebagai hadiah pernikahan, aku ingin kamu dan Aryan membuka cabang pertama Yayasan Kualitas Pelayanan di desa asalmu. Sebuah kebun jeruk yang bisa menjadi sumber inspirasi kita." Mata Mentari berkaca-kaca. Impian terbesarnya, memiliki kebun jeruk sendiri, kini terwujud berkat cinta. "Terima kasih, Nyonya. Ini hadiah terbaik yang pernah saya terima." Bagian kedua dari resepsi diadakan keesokan harinya di desa, di dekat kebun jeruk Ibu Rahayu. Perayaan ini jauh lebih meriah, penuh tawa, dan kehangatan. Semua warga desa datang, dan yang paling mengejutkan, Aryan membawa beberapa direktur dan chef terbaik Aethel Hotel. Para direktur itu, yang biasanya makan caviar, kini menikmati nasi uduk dan sambal terasi buatan Bu Siti,
pemilik warung di sebelah lapak Mentari. Chef bintang 5 Aethel Hotel terlihat canggung saat mencoba memasak rendang di dapur sederhana. Mentari dan Aryan mengenakan pakaian adat yang sederhana. Mereka berbaur dengan warga desa, tertawa dan menari bersama. Ini adalah perpaduan yang sempurna dari dua dunia, kemewahan yang merendah, dan kesederhanaan yang diagungkan. Aryan, di tengah keramaian, meraih tangan Mentari dan membawanya menjauh sebentar, ke arah kebun jeruk yang akan segera menjadi milik mereka. "Lihatlah, Mentari," bisik Aryan, memeluknya dari belakang, menunjuk ke kebun yang dibasahi cahaya senja. "Ini adalah duniaku yang baru. Dunia yang penuh kehangatan, yang kau bawa dari lapak kecilmu." Mentari menyandarkan kepalanya di dada Aryan. "Dan ini adalah hotel bintang 5-ku, Aryan. Aku tidak butuh kemewahan Sanjaya Tower. Aku hanya butuh kebun ini, dan kamu di sisiku, menjaga janji kita." "Aku akan selalu menjaganya," janji Aryan. Ia memegang cincin lamaran di jari Mentari. "Kita telah melewati api kebohongan dan tuduhan, dan kita membuktikan bahwa ketulusan lebih kuat dari uang. Sekarang, mari kita bangun kerajaan tulus kita." Mereka berdua menatap senja yang indah, yang menjadi saksi bisu berakhirnya babak konflik dan dimulainya kisah cinta yang abadi. Mentari, si gadis penjual jeruk, kini telah sah menjadi nyonya hotel bintang 5, bukan karena harta, tetapi karena ia membawa harta yang tak ternilai, hati yang jujur. Setahun berlalu sejak pernikahan Mentari dan Aryan yang menyatukan dua dunia. Kisah mereka bukan hanya menjadi berita utama, melainkan juga sebuah legenda korporat di Sanjaya Group, sebuah pengingat bahwa kejujuran adalah aset terbesar. Mentari kini resmi menjalankan perannya sebagai Direktur Utama Yayasan Kualitas Pelayanan dan Co-CEO. Ia tidak pernah meninggalkan kebiasaannya bangun pagi, tetapi kini ia tidak lagi menata jeruk di lapak pinggir jalan. Sebaliknya, ia menata gagasan dan kebijakan di kantornya yang bergaya minimalis namun hangat, di lantai yang sama dengan ruang kerja Aryan. Cabang Yayasan Kualitas Pelayanan yang pertama, yang diinisiasi Nyonya Adiwangsa sebagai hadiah pernikahan, telah berdiri megah di Desa Mentari. Ia adalah kebun jeruk yang dikelola secara modern, menjadi pusat pelatihan bagi petani dan sumber pasokan eksklusif bagi semua hotel Sanjaya Group. Hotel-hotel itu kini tidak hanya menjual kemewahan, tetapi juga jeruk spesial Mentari, lengkap dengan narasi tentang ketulusan di baliknya. Suatu pagi, Aryan masuk ke kantor Mentari sambil membawa 2 cangkir kopi. Penampilannya rapi, tetapi wajahnya menunjukkan kelelahan setelah rapat maraton semalam. "Selamat pagi, Nyonya Sanjaya," sapa Aryan, meletakkan kopi di meja Mentari. "Pagi, Tuan Sanjaya. Kenapa wajahmu terlihat seperti baru saja bertemu Paman Surya?" canda Mentari, tanpa menoleh, matanya fokus pada laporan audit kualitas layanan. Aryan duduk di seberang Mentari, menghela napas panjang. "Hanya rapat strategi pemasaran tahunan. Semuanya serba angka, Mentari. Aku merindukan riset pasar yang sederhana." Mentari akhirnya menoleh. Senyumnya lembut namun penuh makna. Ia meraih tangan Aryan, memandangi wajahnya yang sedikit tegang. "Kamu merindukan Banu?" "Ya, sangat. Banu tidak perlu pusing memikirkan persentase dan marin. Banu hanya perlu memikirkan kualitas jeruk," jawab Aryan, mengakui kelemahannya. "Kalau begitu, jangan biarkan Banu mati di dalam dirimu, Aryan. Ambil hari ini, dan kita kembali menjadi Banu dan Mentari." Mentari bangkit, memimpin Aryan keluar ruangan. "Aku punya kejutan." Mereka tidak pergi ke restoran mewah atau resor baru Sanjaya Group. Mereka pergi ke lokasi di mana kisah mereka bermula. Persimpangan jalan tempat lapak Mentari dulu berdiri. Lapang itu kini telah berubah menjadi sebuah plaza kota yang bersih dan modern. Namun, di sudut yang sama, Aryan telah mendirikan sebuah kafe kecil yang dikelola oleh yayasan, bernama Banu Mentari Citrus Cafe. Kafe itu menjual kopi pahit dan jus jeruk paling segar. Mentari dan Aryan, tanpa pengawal, tanpa jas mahal, duduk di bangku kayu di depan kafe, persis seperti dulu. Aroma kopi berbaur dengan aroma jeruk. "Aku membuka ini setahun lalu, tepat setelah kita menikah. Untuk mengingatkan kita, dari mana kita berasal," jelas Mentari. "Lalu kenapa kamu tidak pernah memberitahuku?" tanya Aryan, matanya berkaca-kaca.
Karena aku ingin kamu menemukannya sendiri, saat kamu benar-benar merindukan rasa tulus, jawab Mentari. Ia menyodorkan cangkir kopi pahit di tangan Aryan, dan ia meraih cangkir jus jeruknya. Seorang wanita muda, yang kini menjadi barista di kafe itu, datang menghampiri mereka. Maaf, Bu Mentari. Ada kiriman spesial dari kebun. Kiriman itu adalah satu keranjang penuh jeruk segar, langsung dari kebun yayasan di desa. Mentari mengambil satu jeruk dan memberikannya pada Aryan. Coba ini, Tuan Sanjaya. Rasakan apakah kejujuran kita masih semanis ini. Aryan menggigitnya. Matanya langsung membesar. Kembali ke ekspresi terkejut di hari pertama mereka bertemu. Luar biasa. Tidak ada yang lebih segar dari ini. Mereka tertawa lepas. Tawa yang sama persis seperti saat mereka menjadi Banu dan Mentari yang sederhana. Sore harinya, mereka kembali ke penthouse mereka. Aryan memeluk Mentari dari belakang, menatap matahari terbenam dari ketinggian. Terima kasih, Mentari. Kamu adalah direktur kualitas pelayanan terbaik di dunia. Kamu tidak hanya mengubah hotel-hotelku, kamu mengubahku, bisik Aryan. Kamu mengajariku bahwa mahkota kejujuran jauh lebih berharga daripada tahta CEO. Mentari tersenyum. Aku hanya ingin memastikan, Nyonya Hotel Bintang 5 ini tidak melupakan caranya menjual jeruk. Aryan membalikkan badan Mentari, menatapnya dalam-dalam. Kamu tahu, Nyonya Sanjaya? Setelah semua yang kita lalui, kebohongan, tuduhan, wasiat yang hilang, aku tidak pernah menyesali penyamaran Banu. Kenapa? Karena Banu adalah satu-satunya cara aku bisa bertemu Mentari yang tulus. Jika aku datang sebagai CEO Aryan Sanjaya, kamu pasti akan menolakku. Dan aku akan kehilangan kunci kebahagiaan sejati. Mentari meletakkan kepalanya di dada Aryan. Ia memikirkan kembali semua kesulitan yang mereka hadapi. Konflik itu memang menyakitkan. Tetapi konflik itu juga yang membersihkan mereka dari kepalsuan dan membuktikan bahwa cinta mereka nyata, bahkan di tengah intrik bisnis. Kisah Mentari, si gadis penjual jeruk, telah berakhir bukan hanya dengan pernikahan, tetapi dengan sebuah perubahan budaya, membawa hati ke dalam industri yang dingin. Ia membuktikan bahwa seseorang tidak perlu mengubah siapa dirinya untuk meraih kesuksesan. Ia menjadi Nyonya Hotel Bintang 5 karena ketulusannya, bukan karena uang atau statusnya. Ia tetap Mentari, dengan mahkota kejujuran yang lebih berkilauan daripada berlian manapun. Akhir yang bahagia ini adalah perpaduan sempurna dari dua dunia, di mana Banu dan Mentari, kini Tuan dan Nyonya Sanjaya, menemukan kebahagiaan mereka, disinari oleh cahaya senja di puncak bintang.